Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Orang pertama yang dibunuh Wang Lin adalah Sun Dazu. Saat tangannya bergerak, serutan kayu jatuh ke lantai. Tak lama kemudian, saat kematian Sun Dazu, ekspresi ketakutan dan keputusasaan terekam sempurna dalam ukiran tersebut. Hati Wang Lin benar-benar tenang saat dia menatap ukiran Sun Dazu. Jika Sun Dazu tidak menyerang labu Wang Lin, maka dia tidak akan mati. Itu adalah karma. Di mana ada kehidupan, di situ juga ada kematian. Ukiran kedua adalah ukiran seorang pria parubaya. Mata orang ini mengandung sedikit darah, bibir sangat tipis, dan wajahnya terlihat sangat kejam. Saat ini, ada pedang terbang di tangan. Pedang ini terlihat sangat tajam. Niat membunuh keluar dari ukiran ini. Dia adalah guru Zhang Hu dan murid lelaki tua Jimo, orang kedua yang membunuh Wang Lin. Hari itu, orang tersebut memutuskan untuk membunuh Wang Lin, namun menjadi orang kedua yang pernah membunuh Wang Lin. Setelah melihat ukiran kayu itu, dia meletakkannya di samping dan mengambil sebagian kayu lagi. Yang ketiga adalah seorang pemuda. Teng Li lah yang memburu Wang Lin saat itu. Memikirkan Teng Li, hati Wang Lin berdesir, tapi segera menjadi tenang kembali. Adegan pertarungannya dengan Teng Li bergema di kepalanya. Setelah sekian lama, jari-jarinya berubah menjadi pisau dan dia mengerjakan potongan kayu tersebut. Setengah jam kemudian, pengukiran Teng Li selesai. Orang ini terlihat sangat tampan, namun ada ekspresi kebanggaan yang luar biasa di wajahnya. Tangannya membentuk segel, menyembunyikannya gelap, menyembunyikan rasa keserakahan yang di dalam, dan sudut mulutnya menyembunyikan senyuman tipis. Namun senyuman ini adalah masa lalu dan telah hilang dalam sejarah. Seiring dengan senyuman, seluruh garis keturunan keluarga Teng juga hilang. Satu persatu penyelesaian kayu diselesaikan oleh Wang Lin dan ditempatkan di samping. Lambat laun, tanah menutupi ukiran kayu. Niat membunuh di dalam ruangan secara bertahap menjadi lebih padat. Setiap kali ukiran selesai, ruangan akan menjadi lebih penuh. Jika seorang kultivator lewat, mereka akan melihat dengan jelas bahwa selain salju, ada juga lapisan es di atas atap Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak mempedulikannya sama sekali. Dia tenggelam dalam ingatannya saat dia mengukir setiap orang yang telah dia bunuh. Lambat laun, Wang Lin lupa bahwa dia sedang mengukir dan menyelam jauh ke dalam ingatannya. Kenangan 400 tahun muncul di benaknya dan dia menyaksikan semuanya seolah-olah itu milik orang lain. Dari anak laki-laki di awal, hingga pemuda di sekte Hang Yue, hingga tidak cukup berbakat, hingga menemukan manik yang menentang surga, hingga si Tunan yang mengajarinya, hingga sekte Hang Yue yang diusir dari gunung mereka. Kemudian dia meninggalkan sekte Hang Yue dan berkultivasi sendiri. Setelah itu, dia menemukan Zhang Hu, membunuh Tuan Zhang Hu, dan memasuki kota keluarga Teng, tapi Teng Li muncul entah dari mana. Karena itu, dia berpisah dengan Zhang Hu. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah Zhang Hu masih hidup atau terbunuh. Teng Li, yang memburunya, akhirnya mati di tangannya dan memulai jalan konflik. Mayat sekte, lalu lembah Jueming, dan momen yang benar-benar mengubah hidupnya. Kematian orang tuanya, senyuman Teng Huayuan, tubuhnya dihancurkan, dan si Tunan membantu jiwanya melarikan diri ke medan pertempuran asing. Hal ini menyebabkan pembunuhan selama 400 tahun. Untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sehingga dia bisa kembali dan membalas dendam, dia menjadi orang yang tidak berperasaan. Tidak berperasaan, dan berdarah dingin. Hoven, Lautan Setan, dan Tanah Dewa Kuno. Pemandangan dari semua tempat ini terlintas di depan matanya. 10.000 perintah pembunuhan iblis. Selain pembantaian keluarga Teng, itulah saat yang paling banyak dia bunuh. Adapun di dalam negeri Dewa Kuno, ingatan Wang Lin tentang si Bungkuk Meng dan mereka sangat dalam dan sulit untuk dilupakan. Bertahun-tahun di Tanah Dewa Kuno adalah perubahan besar baginya. Baik tubuh dan pikirannya mengalami perubahan besar. Ada banyak bahaya di dalamnya. Jika dia tidak hati-hati, dia tidak akan bisa keluar. Segera setelah itu, dia membentuk Nas Chen Soul-nya di Chu dan sekali lagi bertemu Li Muwan. Setelah berhasil mencapai tahap Nas Chen Soul, dia akhirnya bisa memulai balas dendamnya.
Siapapun yang memiliki garis keturunan keluarga Teng dalam diri Zhao mati di tangan Wang Lin, menyelesaikan dendam ini. Tangan Wang Lin masih belum berhenti bergerak saat dia mengukir orang-orang dalam ingatannya. Tangannya bergerak semakin cepat hingga Anda hanya bisa melihat bayangan kabur. Gambaran itu muncul di benaknya semakin cepat. Perlahan-lahan, dia melihat 30 tahun yang dia habiskan untuk berubah menjadi manusia fana. Kelahiran dan kematian, pemandangan kehidupan perlahan membekas di benak Wang Lin. Lama kemudian, dia tidak lagi memiliki kenangan apapun di benaknya. Hanya ada dua kata sekarang, hidup dan kematian. Hidup dan mati, perubahan yang terjadi pada reinkarnasi surga. Wang Lin memahami arti kematian dalam 400 tahun pembunuhannya, dan dalam 30 tahun berubah menjadi manusia fana, dia mulai memahami kehidupan. Meskipun ia gagal ketika mencoba memahami siklus reinkarnasi surga sebelumnya, hal itu meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Seolah-olah dia telah membuka selembar kertas dan itu memungkinkan dia mendapatkan wawasan ini. Namun wawasan tidak berarti pemahaman. Hanya dapat dikatakan bahwa kondisi pikiran Wang Lin telah mencapai titik di mana dia dapat mengendalikan kultivasinya. Ada satu ungkapan yang banyak diucapkan di dunia budidaya kuno. Apa yang kamu lihat sebagai gunung, itulah gunung, dan apa yang kamu lihat sebagai air, adalah air. Wang Lin saat ini berada pada tahap ini. Ketika dia membuka matanya, ada banyak sekali ukiran di dalam tokonya. Ada cahaya jahat di mata Wang Lin. Cahaya ini sangat mirip dengan cahaya Tasen dari negeri dewa kuno. Dia dengan tenang melihat semua ukiran di depannya dan perlahan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, semua ukiran kayu mulai bergetar dan berkumpul di tangannya. Lambat laun, semakin banyak ukiran yang terbang ke arahnya, tetapi pada saat ini, pusaran hitam muncul di antara kedua tangannya. Meski ukiran kayunya masuk satu persatu, ukuran pusaran hitam itu tidak berubah sama sekali. Satu demi satu, ukiran kayu itu terbang ke pusaran hitam. Setelah yang terakhir masuk, Wang Lin dengan tenang melihat pusaran hitam. Pada saat ini, tas pegangan di pinggangnya terbuka dan 3 bola niat membunuh terbang keluar. 3 bola niat membunuh memasuki pusaran hitam. Ketika orang terakhir masuk, mata Wang Lin menunjukkan cahaya misterius dan tangannya mulai bergerak. Pusaran hitam dengan cepat berubah bentuk di bawah kendali Wang Lin. Akhirnya berubah menjadi persegi dan lambat laun menjadi padat. Perlahan, pusaran hitam menghilang dan cap hitam muncul di hadapan Wang Lin. Stempel itu seukuran telapak tangan Wang Lin dan terdapat ukiran seseorang di atasnya, tetapi orang ini tidak memiliki wajah atau ciri-ciri, hanya sosok. Stempel hitam ini berisi 400 tahun pembunuhan Wang Lin. Itu adalah bentuk fisik dari kematian. Tangan kanan Wang Lin menekan cap hitam itu. Perasaan terendam darah tiba-tiba muncul di hatinya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan cap itu perlahan memasuki jiwanya yang baru lahir. Wang Lin merenung sejenak sambil melihat toko yang dia tinggali selama 30 tahun dengan ekspresi yang melekat. Dia melambaikan tangannya dan semua ukiran di dalam toko menghilang. Kemudian dia membuka pintu toko dan berjalan menuju malam bersalju. Wang Lin perlahan berjalan di jalan saat badai salju semakin parah. Sosoknya ketika dia keluar dari toko masih seperti seorang lelaki tua di penghujung usianya, namun saat dia berjalan menuju ujung jalan, punggungnya perlahan-lahan menjadi tegak. Kerutan di wajahnya perlahan menghilang, dan saat dia telah berhasil berubah dari manusia biasa menjadi seorang kultivator. Meskipun dia belum mencapai tahap formasi jiwa, dia bahkan lebih dekat ke tahap itu sekarang. Setelah mempelajari domain kehidupan dan kematian dan memahami surga, tubuh Wang Lin memiliki keinginan kuat untuk terbang. Seolah-olah ada kekuatan misterius di langit yang menariknya ke sana. Perasaan ini berarti dia akan mencapai tahap formasi jiwa. Dia sekarang tidak perlu mencari domain atau memahami surga, dia hanya perlu menemukan tempat untuk diam-diam melakukan budidaya pintu tertutup selama 10 tahun dan dia akan mampu mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin berdiri di ujung jalan dan dengan hati-hati melihat ke jalan yang kosong. Dia telah tinggal di jalan tua ini selama lebih dari 30 tahun. Dia mengukir setiap detail, bahkan setiap helai rumput, di jalan ini ke dalam pikirannya. Sedikit kesedihan muncul di hatinya. Setelah lama mencari, dia teringat pemandangan ini. Dia menghela nafas dan menghilang ke dalam malam. Di kota 10.000 km ke utara, terdapat banyak sekali manusia.
Ada rumah-rumah sederhana yang tersebar di seluruh wilayah dan di dalamnya tinggal banyak orang. Mereka semua dibawa ke sini untuk membantu membersihkan salju. Dan Niu tinggal di dalam salah satu rumah ini. Ada 30 orang lagi yang tinggal di dalam rumah bersamanya, membuat rumah yang sudah tidak terlalu besar itu terasa sempit. Dan Niu menatap langit-langit tanpa perasaan. Dia merindukan putranya, istrinya, dan yang terpenting, Wang Lin. Semuanya lenyap di hadapan salju ini. Sebelum turun salju ini, dia adalah seseorang yang memiliki waktu luang dan seorang penjaga toko yang memiliki beberapa orang yang bekerja di bawahnya. Putranya memasuki sekte abadi dan menjadi abadi. Di jalan itu, dia bisa dikatakan melakukannya dengan sangat baik. Dia dan istrinya selalu saling mencintai. Hidup dipenuhi dengan sukacita. Dia bahkan berniat menghentikan Paman Wang mengukir dalam beberapa tahun dan melayaninya selama beberapa tahun terakhir hidupnya. Dalam benaknya, kematian orang tuanya membuatnya berpikir tentang Paman Wang, yang menyaksikannya tumbuh dewasa, sebagai orang yang lebih tua dari dirinya sendiri. Namun salju ini mengubah segalanya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan istrinya saat ini. Ketika dia mendengar beberapa bulan yang lalu bahwa bahkan perempuan pun dibawa untuk membersihkan salju, dia sangat gugup. Tubuh istrinya tidak pernah sebaik ini. Bisakah tubuhnya menahan dinginnya salju? Setiap kali dia melihat seseorang mati kedinginan, rasa sakit yang dia rasakan adalah jika seseorang menusuk jantungnya. Bukan karena ia peduli pada mereka, melainkan karena rasa takut dan khawatir terhadap istrinya yang muncul seiring berjalannya waktu. Ia khawatir istrinya akan meninggalkannya jika tidak tahan dengan kondisi keras tersebut. Selain istrinya, dia juga membujuk Wang Lin. Dalam pikirannya, Paman Wang sudah tua. Akankah tubuhnya baik-baik saja dalam cuaca sedingin ini? Dia sudah kehilangan orang tuanya. Dia tidak ingin Paman Wang meninggalkannya juga. Putra dan Niu, Cheng Xiao Niu, baru saja bergabung dengan Sekte Awan Putih dan baru berada pada tahap kondensasi Qi. Meskipun statusnya jauh lebih tinggi daripada manusia, dengan levelnya, dia tidak berguna dalam perang ini. Akibatnya, meski dia berusaha mencari orang tua, aliansi 4 sekte terlalu besar. Hampir semua manusia telah dipindahkan untuk membersihkan salju dan tersebar di seluruh negeri. Kecuali dia memiliki tingkat terobosan yang sangat tinggi, tidak mungkin dia menemukan orang lain. Dan Niu sudah lupa sudah berapa lama salju ini turun. Setiap hari, dia bangun dan menemukan seseorang di wilayah mati beku. Pada saat yang sama, dia juga menyadari kekuatan misterius dari ukiran kecil yang dicakupnya. Setiap kali dia merasa kedinginan, kehangatan akan datang dari ukiran itu dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak peduli betapa dinginnya cuaca, dia bisa menjalaninya dengan aman. Setelah menyadari kekuatan ukiran itu, dan Niu tiba-tiba merasa seperti dia tidak mengenal Wang Lin lagi, seolah-olah dia belum pernah melihat lelaki tua itu. Namun karena adanya ukiran kayu tersebut, ia merasa lebih rileks terhadap istrinya. Selama istrinya tidak melepas ukiran kayu tersebut, dia juga tidak akan mati beku. Namun, seiring berjalannya waktu, dia melihat salju yang tak berujung dan hatinya mulai putus asa lagi. Salju di langit berkurang, namun masih terus turun tanpa henti. Selama hari-hari ini, banyak manusia yang melarikan diri secara diam-diam. Mereka ingin melarikan diri ke negara-negara terdekat. Sekalipun mereka harus menyerahkan segalanya, setidaknya mereka masih punya harapan. Dikatakan bahwa negara-negara yang berdekatan tidak memiliki awan apapun. Saat itu seperti musim semi yang normal di negara-negara tersebut, semuanya normal dan matahari bersinar. Di pagi hari, Dan Niu adalah orang pertama yang bangun. Dia bangkit dari tempat tidurnya. Di belakangnya tidur anak kedua seorang penjaga toko dari jalan yang sama dengannya. Pemuda ini adalah seorang pekerja keras yang sering bekerja sama dengan Dan Niu. Dia adalah anak yang sederhana. Dan Niu mendorongnya, tapi dia tiba-tiba membeku. Dia meletakkan tangannya di atas hidung anak laki-laki itu dan tersenyum pahit. Dia sudah mati, bisiknya. Ketika dia mendorong anak itu, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dua aliran air mata keluar dari mata Dan Niu dan seorang pria berusia 40 tahun mulai menangis. Dia merindukan rumahnya, merindukan istrinya, merindukan putranya, merindukan Paman Wang, merindukan tokonya, dan merindukan kehangatan rumahnya. Pada titik ini, orang lain bangkit dan menatap Dan Niu.
Kemudian dia segera menyadari bahwa sepanjang malam, 5 orang mati kedinginan di ruangan ini. Semua orang mulai merenung. Setelah sekian lama, terdengar teriakan dari luar rumah, semuanya, keluar sekarang. Jika ada yang melakukan kesalahan, mereka akan dilempar ke salju hingga mati kedinginan. Seseorang menghela nafas dan semua orang perlahan keluar. Mata mereka tidak fokus dan wajah mereka menguning. Pembersihan salju selama beberapa bulan terakhir ini benar-benar berdampak buruk bagi mereka. Pada mulanya makanan cukup, namun kini semakin berkurang. Itu adalah titik di mana mereka tidak dapat melanjutkan pekerjaan mereka lagi. Dan Niu masih menangis di tanah. Seorang pria parubaya yang sangat ramah dengannya menariknya dan berkata, "Dan Niu, ayo pergi. Selama kita masih hidup, masih ada harapan." Dan Niu ditarik olehnya. Dia memandang anak laki-laki yang terbaring tak bergerak dan air mata mengalir lagi. Setelah dia meninggalkan ruangan, angin dingin menerpa dirinya hingga membuatnya menggigil, namun kehangatan segera datang dari ukiran kecil di lehernya. Dia mengusap dadanya dan melihat orang-orang yang berjalan keluar dari pintu. Dia mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Dia akan mencari istrinya dan meninggalkan negara ini. Setelah salju ini selesai, dia akan kembali. Larut malam, ketika semua orang sudah tertidur, dia diam-diam meninggalkan rumah. Angin dingin menyebabkan dia menggigil, tetapi dia tetap keluar ke tengah salju. Ada pasukan manusia yang mengelilingi area tersebut, tapi mereka tidak bisa mengabaikan orang-orang yang melarikan diri. Di kawasan ini, setidaknya mereka bisa hidup. Jika mereka pergi, kemungkinan besar mereka akan mati. Mereka menghentikan orang pada awalnya, tapi setelah beberapa saat, mereka menyerah. Lagi pula, jika seseorang ingin mati, Anda tidak bisa menghentikannya. Dan Niu perlahan berjalan melewati salju dalam kegelapan. Dunia ini luas, tapi dia merasa tidak ada tempat lagi untuknya. Angin semakin kencang saat larut malam. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia menabrak sesuatu. Dia terkejut saat mengetahui bahwa yang membuatnya tersandung adalah sebuah tubuh. Mayat ini sudah mati belum lama ini, sehingga hanya tertutup lapisan salju tipis. Saat Dan Niu terjatuh, wajahnya sangat dekat dengan wajah mayat. Nafasnya bahkan hinggap di wajah tubuh itu. Setelah terkejut beberapa saat, dia berteriak dan mundur. Namun, saat dia mundur, dia tersandung lagi. Dia merasia melihat sekeliling dan melihat banyak sekali tubuh. Dan Niu adalah manusia biasa. Kerinduannya pada istri dan putranya, kematian anak itu, dan semua mayat menyebabkan ia hancur lebur. Dia berjongkok di salju dan mulai menangis. Setelah sekian lama, Dan Niu tiba-tiba merasakan tubuhnya menghangat saat sebuah tangan hangat menepuk kepalanya. Dan Niu, jangan takut. Dan Niu menoleh dan melihat pemuda yang muncul di belakangnya. Pemuda ini tampak jauh lebih muda darinya, namun mata pemuda itu memancarkan cahaya kuno. Dan Niu sudah tidak asing lagi dengan orang ini. Faktanya, itu adalah Paman Wang yang dia rindukan. Tapi penampilan orang ini saat ini benar-benar berbeda dari lelaki tua yang dia kenal. Dan Niu memandang Wang Lin dan tiba-tiba teringat saat pertama kali dia membuka pintu toko Wang Lin dan melihat wajahnya. Wang Lin saat itu tampak persis seperti sekarang. "Paman Wang," bisik Dan Niu. Dia merenung sejenak. Dia merasa paman yang mengawasinya tumbuh dewasa bukanlah orang normal. Dia merenung sejenak, lalu bertanya, kamu abadi." Wang Lin melihat sekeliling. Akhirnya, dia memandang Dan Niu, mengangguk, dan tersenyum. "Tidak apa-apa, Paman Wang ada di sini, jadi tidak perlu takut. Ayo kita cari istrimu." Dan Niu merasa seperti sedang bermimpi. Dalam benaknya, gambaran yang dia kaitkan dengan Wang Lin dengan cepat berubah antara seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda. Ekspresinya tidak tenang, bahkan sedikit kepanikan pun terlihat. Wang Lin menghela nafas dan mengarahkan jarinya ke kepala Dan Niu. Dan Niu merasakan keinginan yang tak tertahankan untuk tidur, lalu dia tertidur. Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Cahaya lembut mengelilingi Dan Niu dan Wang Lin terbang bersamanya. 30.000 kilometer jauhnya, di rumah lain yang dipenuhi manusia yang sedang membersihkan salju, Wang Lin menemukan istri Dan Niu. Ketika Wang Lin memberi mereka ukiran itu, dia meninggalkan sebagian perasaan ilahi di dalamnya sehingga dia bisa menyelamatkan mereka di saat bahaya. Hubungan ini adalah benih yang dia tanam dengan Dan Niu selama 30 tahun, dan dia harus menyelamatkan mereka untuk memanen buahnya.
Wang Lin dengan cepat bergerak sambil membawa pasangan itu dan tiba di perbatasan. Ada dua layar cahaya yang menghalangi jalan. Satu dari aliansi 4 sekte dan satu lagi dari pihak lain. Wang Lin meletakkan pasangan itu dan meletakkan tangannya di atas lampu. Energi spiritualnya disuntikkan ke dalam layar cahaya dan sebuah terowongan yang bisa dilewati orang pun terbuka. Wang Lin menghela nafas. Dia mengarahkan tangannya ke kepala pasangan itu. Setelah meninggalkan sebuah bungkusan kecil, dia berbalik dan menghilang. Beberapa saat kemudian, Dan Niu membuka matanya. Dia merasa seperti baru saja melihat mimpi pamannya Wang. Citra paman Wangnya entah kenapa berubah menjadi sama dengan paman Wang yang dikenalnya ketika ia masih kecil. Dia menghela nafas, lalu tiba-tiba menatap wanita di sebelahnya dan menjerit. Dia dengan cepat bergerak dan mengguncangnya. Wanita itu terbangun dan juga menatap Dan Niu. Setelah beberapa saat, keduanya berpelukan dan mulai menangis. Istri Dan Niu bertanya setelah menangis beberapa saat, "Dan Niu, kenapa aku ada di sini? Saya ingat ketika saya tertidur, saya masih berada di dalam rumah." Dan Niu merenung sejenak dan melihat ke langit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah mimpi. Itu adalah kenyataan. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya memeluk istrinya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah terowongan dan bungkusan yang tergeletak di tanah. Setelah membuka bungkusan itu, dia menemukan banyak sekali emas. Dia dan istrinya bersujud ke arah ibu kota sambil berbisik, "Paman Wang, terima kasih." Dia mengambil bungkusan itu dan menyeret istrinya melewati terowongan. Tak lama setelah Dan Niu meninggalkan aliansi 4 sekte, Wang Lin muncul di tempat mereka bersujud. Saat dia melihat sosok Dan Niu dan istrinya yang menghilang, matanya berair. Dengan akal sehatnya, dia telah menyadari bahwa ada sebuah kota kecil tidak jauh dari sini. Mereka hanya perlu mengikuti jalan resmi untuk sampai ke sana. Dan Niu menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bahkan sampai saat dia meninggal, dia tidak bisa melupakan paman Wang, yang menyaksikannya tumbuh dewasa. Hanya saja, dia tidak pernah sempat bertemu Wang Lin lagi. Wang Lin berdiri di tempat untuk waktu yang lama saat dia melihat Dan Niu dan istrinya pergi. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Dan Niu masih kecil, tetapi dalam sekejap, dia sudah berusia parubaya. Sama seperti alam hidup dan mati, sulit bagi benda-benda di dunia ini untuk lepas dari hidup dan mati. Wang Lin sambil tersenyum menunjuk ke layar cahaya lagi. Dengan sekejap, terowongan di layar cahaya tertutup. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Dia tidak terburu-buru meninggalkan aliansi 4 sekte karena dia masih memiliki satu tujuan lagi yang belum dia capai. Itu untuk mendapatkan Rain Cauldron. Kaldron hujan ini merupakan bencana bagi aliansi 4 sekte, namun juga merupakan harta karun karena merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh para penggarap formasi jiwa untuk dapat mencapai tahap transformasi jiwa. Bagi Wang Lin, Rain Cauldron ini adalah sesuatu yang dia butuhkan untuk masa depannya. Wang Lin dapat merasakan energi spiritual di lingkungan yang tidak sebersih sebelumnya. Seolah-olah energi spiritual dipenuhi kotoran. Bukan karena ada perubahan pada energi spiritual dalam beberapa tahun terakhir, tetapi karena tingkat pemanasan Wang Lin meningkat, dia dapat mendeteksi masalah ini. Energi spiritual ini tidak berbahaya bagi para menghubungi di bawah tahap formasi jiwa karena mereka tidak dapat menyadari kotoran yang dikandungnya. Namun setelah seseorang mencapai tahap formasi jiwa dan ingin melangkah lebih jauh, energi spiritual ini mematikan. Sedangkan untuk air roh dari surga menantang manik, mungkin karena kelima unsurnya belum lengkap, namun kemurniannya masih agak kurang. Namun, kelima elemen tersebut terlalu sulit diperoleh. Selain elemen air, dia akan membutuhkan binatang buas terpencil seperti yang dia dapatkan agar elemen api dapat mengisi salah satu dari mereka. Beberapa elemen lain yang hilang juga membutuhkan jiwa binatang buas terpencil yang serasi, itulah sebabnya Wang Lin tidak berhasil mengisinya dalam 400 tahun terakhir. Wang Lin harus memasuki pintu surgawi untuk mendapatkan ki surgawi, jadi dia mengarahkannya pada Rain Cauldron. Saat ini jelas bukan waktu yang tepat untuk mencoba mengambil Rain Cauldron. Waktu yang tepat adalah saat invasi Sueyu dimulai. Memikirkan hal ini, mata Wang Lin dipenuhi ketenangan saat dia menemukan gunung salju besar dan tenggelam ke dalamnya. Saat tubuhnya tenggelam ke dalam salju, dia mengeluarkan bendera pembatasnya dan mengelilingi dirinya.
Wang Lin segera menghilang di dalam gunung salju. Wang Lin tidak tahu kapan Sueyu akan datang, jadi dia harus mengerahkan dan mempersiapkan diri untuk mencapai tahap formasi jiwa untuk meningkatkan peluangnya mendapatkan Rain Cauldron. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Entah karena formasi di langit berpengaruh atau para penggarap Sueyu akan segera tiba, namun salju perlahan-lahan berkurang. Seluruh aliansi 4 sekte mencakup salju. Dalam setahun terakhir ini, sejumlah besar manusia telah meninggal. Meski mayat-mayat itu tidak terlihat jelas, setiap langkah dipenuhi salju dan mayat. Dunia fana dari aliansi 4 sekte telah berubah menjadi serius. Faktanya, aliansi 4 sekte telah terpecah menjadi 2 faksi. Yang satu ingin bersembunyi dan menunggu, sementara yang lain ingin bertarung sampai akhir. Bagaimanapun, Sueyu juga merupakan negara budidaya peringkat 4. Suatu hari, sejumlah besar aura dingin keluar dari celah di langit, dan seorang gadis berjalan keluar dari salah satu celah di pusat aliansi 4 sekte. Gadis ini mengenakan gaun putih seperti Ratu Es. Dia tidak cantik, tapi rasa dingin di wajahnya tampak lebih dingin dari seluruh salju. Dia berjalan keluar dari celah, lalu menatap ke tanah sebelum mengangkat tangan tempatnya dan dengan santai menunjuk, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan meluas dengan cepat. Gelombang suara retak, seperti cermin pecah, dengan cepat menyebar ke seluruh aliansi 4 sekte. Pada saat yang sama, formasi yang menghalangi salju pecah berkeping-keping dan jatuh ke 4 penjuru aliansi 4 sekte. Tak lama setelah itu, banyak yang mengenakan jubah putih keluar dari celah tersebut. Ada satu kesamaan di antara mereka semua, rasa dingin di wajah mereka. Rasa dingin itu menyebar ke setiap sudut aliansi 4 sekte. Gelombang niat membunuh menegakkan aliansi 4 sekte. Pada saat yang sama, tak satu pun dari para penggarap yang tak terhitung banyaknya dari aliansi 4 sekte muncul, sehingga semua penggarap Sueyu keluar satu persatu. Perlahan-lahan, semakin banyak kekuatan Sueyu muncul. Tak satu pun dari mereka mengucapkan kata pun. Tatapan mereka muncul pada gadis berpakaian putih. Apalagi orang-orang yang berada jauh pun menatap gadis itu. Mata gadis itu dingin ketika dia menunjuk ke tanah. Tindakan sederhana ini menyebabkan semua ancaman dari Sueyu turun dari langit sebagai seberkas cahaya putih. Begitu beberapa orang bergerak, hal itu menyebabkan reaksi berarti. Semua yang berhubungan dengan Sueyu turun. Namun saat turun dari langit, 4 pancaran cahaya melesat ke langit dari barat, selatan, timur, dan utara. Pilar cahaya berwarna biru kehijauan, merah, ungu, dan putih yang tampak seperti mampu menopang langit muncul. Di puncak pilar, sosok raksasa perlahan mengembun. Ketika sosok itu akhirnya terbentuk, mereka menampakkan diri mereka sebagai orang barbar kuno yang mengenakan baju besi kulit. Jika seseorang melihat lebih dekat pada orang-orang barbar raksasa, mereka akan melihat seorang penggarap di dalam dada masing-masing orang. Meskipun tidak mungkin untuk melihat pada tingkat kultivasi mereka, itu tidak mungkin rendah. Orang-orang barbar kuno raksasa berjalan keluar dari pilar satu persatu dan menyerang para penggarap Sueyu. Jumlah orang barbar ini sangat banyak. Setiap langkah yang mereka ambil seakan membuat bumi dan langit bergetar. Saat orang-orang barbar kuno ini menyerang, raungan kemarahan terdengar dari awan putih di sebelah timur. Sebuah batu hitam besar melayang di udara. Di atas batu ini ada seorang lelaki tua yang diikat dengan 9 rantai. Wajah lelaki tua ini kuning dan sangat kurus. Tubuhnya dipenuhi aura kematian dan hampir tidak ada pakaian yang menutupi dirinya kecuali beberapa helai kain. Rambutnya berserakan saat dia melihat para pembudidaya Sueyu di langit dengan mata redup dan menjilat bibirnya. Lidahnya sangat panjang. Ketika keluar, itu membuatnya tampak seperti setan. Pemandangan ini akan mengejutkan siapapun. Tak lama setelah itu, suara gemuruh datang dari sekte tinta air dari selatan. Sebuah kuali perunggu raksasa perlahan melayang ke langit dari gunung belakang sekte tinta air. Ada banyak sekali mantra yang terukir di atas kuali perunggu ini. Aura primitif juga menyebar darinya. Seorang lelaki tua mengenakan gaun merah duduk di atas kuali perunggu dan dengan tenang menatap ke langit. Sekte kayu hijau di timur juga tidak berani mematahkan tren tersebut. Saat suara gemuruh datang dari timur dan selatan, genangan lumpur hitam raksasa membubung ke udara dari sekte kayu hijau. Lumpurnya menggelegak, dan sesekali, wajah penuh penderitaan muncul di permukaan.
Saat lumpur hitam ini muncul, bahkan salju di sekitarnya pun tampak bergetar. Saat berikutnya, seorang pemuda berpenampilan lemah dari Sekte Jiwa Hitam muncul di utara diiringi teriakan rapi dan teratur dari para pemuda. Pemuda itu tampak sangat pucat, seolah baru saja sembuh dari penyakit serius. Saat tubuhnya melayang di udara, dia melambaikan tangan kanannya untuk memanggil sesuatu. Tiba-tiba, sejumlah besar gas hitam melayang keluar dari Sekte Jiwa Hitam. Gas hitam menyatu membentuk kuas tinta hitam. Saat kuas itu muncul, langit berubah warna. Bahkan lelaki tua di atas kuali dan lelaki tua yang dirantai di batu hitam memperhatikan dan terkejut. Kuas tinta yang tampak sangat biasa ini perlahan melayang ke tangan pemuda itu. Saat kuas itu mendarat di tangannya, warna merah sehat muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin aliansi 4 sekte tidak melakukan persiapan apapun dalam beberapa tahun terakhir? Sebenarnya, mereka semua sudah menunggu. Dalam bencana yang menghancurkan negara ini, mereka mengambil tindakan terakhir dari sekte mereka dan melakukan pembalasan. Bagaimanapun, mayoritas petani di aliansi 4 sekte tumbuh di tanah ini. Meskipun pendapat mereka berbeda saat mendengar berita invasi Sueye, pada akhirnya, mereka bersatu untuk melawan penjajah. Karena mereka tidak ingin menjadi anjing tunawisma, dan mereka tidak ingin menjadi orang yang bahkan tidak bisa melindungi rumahnya. Manusia membutuhkan rumah, dan para penggarap juga manusia. Ini adalah pertarungan sampai mati. Kecuali satu pihak dapat dengan mudah melenyapkan pihak lainnya, maka ini akan menjadi pertarungan sampai mati hingga akhir. Gadis berpakaian putih melayang di udara. Tatapannya dingin saat dia berbisik, hapus. Ini akan menjadi negara baru bagi kami para pembudidaya Sueyu. Saat kata-kata itu keluar, semua pembudidaya Sueyu mengeluarkan suara gemuruh yang bersatu. Raungan itu semakin besar saat orang-orang bergabung, dan pada puncaknya, gadis itu membentuk segel dan cahaya 5 warna muncul. Saat cahaya 5 warna muncul, itu membentuk 5 gadis yang tampak persis seperti dia, tapi itu bukan avatarnya. Pada saat ini, Wang Lin bersembunyi di bawah gunung salju di dalam aliansi 4 sekte. Perasaan ilahinya telah mencakup area tersebut. Ketika dia menyadari kelima gadis itu muncul, manik yang menentang surga dalam perasaan ilahi tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, ada banyak indera ketuhanan di langit, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya di bawah gunung salju. Cahaya aneh terpancar dari matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, roh 5 elemen. Saat itu, setelah manik penentang surga hanya melahap satu roh api, elemen api terisi penuh. Pada saat ini, ketika Wang Lin melihat 5 elemen roh, hatinya tergerak. Tapi dia segera membuang gagasan itu karena dia tidak tahu apakah dia adalah jenius Sueyu yang dibicarakan Zhou Wutai atau tidak. Tetapi bahkan jika dia tidak melakukannya, dia masih berada di tahap pertengahan formasi jiwa. Dia jauh dari seseorang yang bisa dia tangani saat ini. Saat 5 roh tidak muncul, lelaki tua yang berada di batu hitam itu mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Dia tiba-tiba terbang ke udara, menyeret batu hitam bersamanya. Roh air itu tiba-tiba berbalik. Tanpa menimbulkan titik energi spiritual apapun, itu berubah menjadi kumpulan udara jernih dan bergerak menuju lelaki tua itu. Pada saat yang sama, 3 roh unsur lagi memilih salah satu dari 4 sekte dan terbang ke arah mereka. Hanya roh api yang berubah menjadi api biru besar dan terbang menuju raksasa barbar. Tak lama setelah itu, masing-masing pembudidaya Sueyu memilih salah satu dari 4 sekte dan mulai bertarung. Gelombang dingin datang dari salju dan es di tanah. Ketika para penggarap aliansi 4 sekte menyentuh salju, mereka akan merasa kedinginan, tetapi bagi para penggarap Sueyu, itu adalah senjata terbaik. Energi dingin ini bahkan akan membantu para pembudidaya Sueyu memulihkan energi spiritual sampai tingkat tertentu. Seluruh langit aliansi 4 sekte ditutupi oleh kilatan harta magis. Lokasi sekte tinta air, sekte awan putih, sekte kayu hijau, dan sekte jiwa gelap adalah lokasi pertempuran terakhir. Beberapa manusia yang cukup beruntung untuk bertahan hidup bersembunyi di rumah mereka. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan belum pernah melihat begitu banyak kekhawatiran dalam hidup mereka. Negara-negara sekitarnya mengirimkan kemitraan yang kuat dan mencakup aliansi 4 sekte. Mereka tidak punya niat untuk bergabung dalam pertempuran,
mereka hanya ingin memastikan tidak ada penggarap yang dapat meninggalkan aliansi 4 sekte, apakah itu penggarap dari aliansi 4 sekte atau Sueyu. Mereka hanya akan peangnya. Para barbar raksasa berlari mengelilingi medan perang dan membatasi tangan raksasa mereka. Setiap kali mereka mengayun, mereka akan mengenai beberapa pembudidaya Sueyu. Ada total 99 orang barbar raksasa. Mereka bertarung dengan para pembudidaya Sueyu di wilayah 4 sekte. Meskipun masing-masing raksasa barbar sangat kuat dan bahkan memiliki petunjuk tentang wilayah kekuasaan mereka sendiri, mereka sangat takut dengan api yang diciptakan oleh roh api. Salah satu raksasa baru saja mengumumkan mengundang Sueyu menjadi debu, namun langsung dikelilingi oleh api. Seluruh tubuhnya segera mengeluarkan asap putih, dan dalam beberapa tarikan napas, raksasa itu menghilang. Bahkan menelepon di dalamnya tidak bisa lepas dari pembakaran menjadi abu. Namun anehnya, meski apinya sangat panas, namun tidak berpengaruh pada salju yang ada di tanah. Setelah formasi raksasa di langit hancur, badai salju yang lebih kuat muncul dari celah tersebut. Salju menjadi semakin tebal. Wanita berpakaian putih itu bukan satu-satunya yang membawa harta ajaib yang kuat. Pembudidaya Sueyu lainnya yang telah menyiapkan harta sihir yang kuat juga muncul. Pada pertempuran melawan Sekte Awan Putih, seorang wanita tua berambut putih mengubah lengan bajunya dan melantunkan mantra yang rumit. Tiba-tiba, angin kencang datang dari celah dan seluruh salju dalam jarak 100 kaki persegi melayang ke udara. Di bawah pengaruh angin kencang, salju berkilau dan berubah menjadi es. Tak lama kemudian, mata wanita tua itu berbinar dan dia menamparkan keningnya. Jiwanya yang baru lahir meninggalkan tubuhnya dan memasuki balok es raksasa. Saat Naschen Sol wanita tua itu memasuki es itu bergetar dan berubah menjadi es raksasa. Mata raksasa itu berbinar dan tangannya membenturkan tangannya ke tanah, menyebabkan sejumlah besar salju berterbangan ke udara. Semakin banyak salju yang berterbangan ke udara, bergerak seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikannya, dan berbentuk tombak panjang untuk digunakan oleh raksasa es itu. Kemudian, beberapa pembudidaya Sueyu di sekitarnya melakukan hal yang sama dan banyak raksasa es muncul di medan perang. Beberapa penggarap aliansi 4 sekte tingkat rendah akhirnya menyadari mengapa Sueyu perlu menuangkan begitu banyak salju ke negara-negara lawan mereka. Sejumlah besar teknik dan mantra para pembudidaya Sueyu membutuhkan salju. Adegan yang sama terjadi di 3 sekte lainnya. Raksasa es besar yang dikendalikan oleh jiwa baru lahir para nelayan ini bertarung dengan para pembudidaya dari aliansi 4 sekte. Tiba-tiba, pertempuran menjadi kacau balau. Hanya wanita berpakaian putih yang berdiri diam di udara saat dia melihat pertarungan dengan dingin. Itu adalah roh unsur logam yang berjuang melawan lelaki tua di atas kuali perunggu. Orang tua itu meletakkan tangannya di atas kuali dan simbol-simbol yang bergerak seolah-olah hidup muncul di langit. Simbol-simbol itu bergerak di bawah kendali lelaki tua itu dan mulai bertarung dengan roh unsur logam. Roh elemen kayu bertarung dengan mengumpulkan lumpur raksasa dari sekte kayu hijau. Ular hitam yang tak terhitung banyaknya muncul dari lumpur. Setiap berinteraksi Sueyu yang disentuh oleh ular hitam itu akan mati. Bahkan roh elemen kayu pun mengalami kesulitan. Orang yang paling aneh adalah pemuda dari sekte jiwa hitam. Roh unsur tanah sedang melawannya dan mengalami masa-masa sulit. Anak muda itu sama sekali tidak bergerak, hanya tangan yang bergerak mengikuti kuas tinta envelope masuk. Tapi dengan setiap pukulan, roh unsur tanah akan melarikan diri dengan ekspresi ketakutan di matanya. Akhirnya pemuda itu memejamkan mata. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa pemuda itu tidak bergerak. Kuas itu bergerak dengan sendirinya. Pada titik ini hanyalah permulaan pertempuran, jadi sebagian besar penggarap formasi jiwa dari kedua sisi belum bergerak. Para penggarap formasi jiwa dari aliansi 4 sekte semuanya menunggu. Jika hanya ini yang dimiliki Sueyu, maka kemungkinan kehancuran aliansi 4 konstitusi tidaklah besar. Dapat dikatakan bahwa semua penggarap formasi jiwa dari aliansi 4 sekte, terutama monster formasi jiwa tahap akhir yang lama, sedang menatap wanita di langit, bertanya-tanya apakah dialah jenius yang menyebabkan semua ini. Setelah mereka yakin, mereka akan memulai langkah pertama dari rencana mereka. Namun, saat ini, mereka belum bisa memastikannya. Wang Lin juga sedang menunggu. Dia menyaksikan pertempuran sambil bersembunyi di dalam gunung salju.
Dia telah melihat banyak petani mati. Namun, sebuah fenomena yang sangat aneh menarik perhatian Wang Lin. Ketika para penggarap dari kedua sisi mati, bahkan jika tubuh mereka hancur berkeping-keping, mereka akan segera membeku dan tenggelam ke dalam salju. Jika memang demikian, hal itu tidak akan menarik perhatian Wang Lin, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menyadari lemahnya energi spiritual saat tubuh-tubuh itu tenggelam. Fenomena ini menyebabkan Wang Lin menjadi sangat gelisah. Dia tidak tahu kenapa, tapi melihat mayat-mayat itu berubah menjadi es dan menghilang ke dalam tanah membuatnya merasakan bahaya. Setelah merenung sejenak, tubuh Wang Lin tenggelam tanpa suara. Dia ingin melihat apa misteri di balik ini. Dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya di dalam salju, jadi dia membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai tanah. Sesampainya di sana, dia tidak ragu sama sekali dan mendalami teknik pelarian bumi. Sekitar 4.000 kaki di bawah tanah, Wang Lin berhenti. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi gelisah dan sedikit kejutan. Dia memperhatikan bahwa 5.000 kaki di bawah tanah, seseorang berhasil menggali sebuah gua. Gua itu sepertinya berukuran tak berujung. Wang Lin menduga bahwa gua ini terbentang di seluruh aliansi 4 sekte. Setiap 1.000 kaki di dalam gua terdapat patung es. Setiap patung es tingginya sekitar 10 kaki dan mengeluarkan cahaya aneh. Satu hal penting lainnya adalah semua patung es itu persis sama. Wajah mereka memiliki ekspresi yang ganas, dan mereka memiliki tangan manusia dan juga tubuh ular. Wang Lin dengan kasar memeriksa dan menemukan bahwa ada sejumlah besar patung es dan posisi mereka tampaknya memiliki arti. Semua mayat yang hilang selama pertempuran akan muncul di sini, tapi saat mereka muncul, mereka akan diserap oleh patung es di dekatnya. Wang Lin merenung sedikit. Dia awalnya tidak percaya bahwa aliansi 4 sekte tidak akan menyadarinya lebih awal, tapi dia juga tidak dapat mendeteksi gua ini sama sekali. Harus dikatakan bahwa perasaan ilahi Wang Lin berada pada tingkat kultivator formasi jiwa tahap akhir, jadi bahkan jika dia tidak dapat melihatnya, maka sangat tidak mungkin bagi siapapun di negara budidaya peringkat 4 untuk melihatnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan mundur dan kembali ke permukaan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, lalu merenung sedikit sebelum menamparkan tasnya untuk memegang dan mengeluarkan giok transmisi suara. Inilah yang ditinggalkan Zhou Wutai bersamanya bertahun-tahun yang lalu. Dia meninggalkan beberapa pesan di batu giok itu sebelum melemparkannya dan melihatnya menghilang. Di saat yang sama, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat api besar di langit. Seorang barbar raksasa telah terbakar menjadi abu oleh nyala api. Meski raksasa itu sudah mati, apinya tidak berhenti, itu dibebankan pada Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya mundur. Tangannya membentuk segel dan tiang air muncul di hadapannya untuk menghalangi api. Dia mengambil momen ini dan berteleportasi ke jarak lebih dari 2.000 kaki. Jarak teleportasinya lebih jauh dari sebelumnya. Pilar air hanya menghalangi api sesaat sebelum berubah menjadi kabut putih. Nyala api mengelilingi area tersebut satu kali sebelum terbang menuju sekte awan putih. Wang Lin enggan membuat dirinya diketahui saat ini, jadi dia tidak memadamkan apinya dan hanya melarikan diri. Sebelum semua kultivator formasi jiwa dari kedua belah pihak bergerak, Wang Lin tidak mau bertindak. Wanita muda berpakaian putih menutup matanya dan menggunakan metode khusus untuk merak terjadi di 4 sekte. Saat dia tersenyum dingin, tangannya membentuk segel dan cahaya putih keluar dari tangannya ke celah di langit. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, semua celah dalam jarak 10.000 meter dari wanita berpakaian putih itu menyatu menjadi satu lubang raksasa di langit. Menara es turun dari lubang satu per satu. Para pembudidaya Sueyu sangat berbeda dengan pembudidaya dari negara budidaya lainnya. Sama seperti klan iblis raksasa, mereka tidak memiliki banyak sekte. Setiap orang tergabung dalam satu sekte. Di Sueyu, setelah seorang yang terlibat mencapai tahap Nas Chen Sol, mereka dapat membentuk raksasa es dengan Nas Chen Sol untuk bertarung. Ini adalah simbol status mereka. Demikian pula, begitu mereka mencapai tahap formasi jiwa, mereka membuat menara es sendiri. Ini menjadi lahan budidaya pribadi mereka. Menara es yang turun berarti para penggarap formasi jiwa telah muncul. Setiap menara memiliki bentuk yang berbeda, tetapi seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Sueyu akan mengetahui dengan melihat berapa lantai sebuah menara untuk menentukan tingkat budidaya pembudidaya di dalamnya.
Semakin banyak lantai yang dimiliki menara es, semakin tinggi tingkat budidaya pembudidaya di dalamnya. Ini adalah cara yang cukup sederhana untuk melihat tingkat budidaya para pembudidaya Sueyu. Total ada 36 menara es yang turun. 4 menara es jelas lebih tinggi dari yang lain, masing-masing memiliki 99 lantai. Artinya pemilik menara es ini telah mencapai tahap akhir formasi jiwa. Saat 36 menara es muncul, semua penggarap formasi jiwa dari aliansi 4 sekte menarik napas dalam-dalam, masuk ke dalam formasi, dan menghilang. Cahaya berwarna pelangi menyala di bawah wanita berpakaian putih itu. Dari cahaya, sebuah pintu muncul tanpa suara. Para penggarap formasi jiwa dari aliansi 4 sekte keluar dari situ. Pria parubaya dan wanita tua dari sekte awan putih ada di antara mereka, namun pria tua yang mengendalikan berlalunya waktu tidak ada di sana. Di antara mereka ada 4 petani tua yang sangat menarik perhatian. Mereka tampak seperti baru saja merangkak keluar dari peti mati. Mereka adalah pelindung sekte dari 4 sekte. Mereka berempat mengangkat kepala dan melihat ke menara es yang turun. Salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri tegak dan tubuh kurusnya tiba-tiba terangkat kembali. Suara retakan datang dari tubuhnya saat ukuran tulangnya bertambah. Kerutan di tubuhnya menghilang dan ototnya membesar. Dalam sekejap, dia berubah dari seorang lelaki tua yang keriput menjadi seorang lelaki parubaya yang tampak sangat bermartabat. Dia menatap wanita berpakaian putih dengan tatapan serius dan berkata, "Saya Zhou Yu dari Sekte Jiwa Hitam. Mungkin aku bertanya apakah kamu kupu-kupu merah Sueyu?" Kupu-kupu merah yang disebutkan orang tua itu adalah si jenius dari Sueyu yang menarik perhatian Suzaku. Jenius mutlak yang berhasil mencapai tahap akhir formasi jiwa dalam 100 tahun. Mata wanita berpakaian putih itu berbinar dan dia berkata, "Jadi itu adalah rekan kultivator Zhou Yu, salah satu dari 8 kultivator formasi jiwa tahap akhir dari aliansi 4 sekte." Alis Zhou Yu berkerut. Wanita ini menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lain. Ini jelas bukan yang dia cari, dan melihat wanita itu sepertinya tidak mau menjawab pertanyaannya, tatapannya menjadi dingin dan dia melambaikan lengan bajunya. Gelombang ini bukan hanya sinyal untuk memulai pertempuran, tapi juga sinyal bagi orang-orang dari aliansi 4 sekte untuk memulai tahap kedua dari rencana mereka. Zhou Yu tidak sabar lagi. Tidak peduli apakah wanita ini adalah kupu-kupu merah atau bukan, dia harus bertaruh. Para penggarap formasi jiwa di sekitarnya semuanya menyerang ke atas. Wanita berpakaian putih itu menunjukkan ekspresi jijik di matanya. Penggarap formasi jiwa Sueyu keluar dari menara es mereka dan pertempuran dimulai. Dengan aktivasi teknik kuat satu demi satu, seluruh aliansi 4 sekte berguncang dan langit berubah warna. Setiap teknik dari para penggarap formasi jiwa ini memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan lautan. Akibatnya, gelombang kejut dari teknik tersebut menyebar, menghantam semua orang dalam jangkauannya. Tidak peduli apakah mereka adalah penggarap Sueyu atau aliansi 4 sekte, yang beruntung akan terluka parah dan yang tidak beruntung akan mati seketika. Pertempuran antara dua negara ini telah terpecah menjadi dua medan perang yang berbeda. Salah satunya adalah antara mereka yang berada di bawah tahap formasi jiwa, bertarung di tanah, dan yang lainnya adalah para penggarap formasi jiwa yang bertukar teknik di langit. Ini adalah pertempuran paling sengit yang pernah disaksikan Wang Lin. Dia tetap bersembunyi di gunung salju saat dia melihat para penggarap formasi jiwa yang kuat menggunakan teknik yang mengandung domain mereka. Dia dengan cermat memperhatikan dan mempelajari berbagai domain. Pertarungan para penggarap formasi jiwa biasanya tidak berhenti di satu tempat karena mereka dapat dengan mudah bergerak sejauh 10.000 meter dalam sekejap. Tak lama kemudian, para penggarap formasi jiwa menyebar dan menggunakan seluruh aliansi 4 sekte untuk pertempuran mereka sampai mati. Rasa jijik di mata wanita berpakaian putih itu menjadi semakin kuat saat tangannya membentuk segel dan cahaya putih muncul di tangannya. Namun, pada saat itu, 9 titik cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Saat titik cahaya muncul, mereka terhubung satu sama lain dan bayangan 9 sosok muncul. Orang tua yang mengendalikan berlalunya domain waktu ada di antara mereka. Saat 9 sosok itu muncul, wajah wanita berpakaian putih itu menjadi jelek. Dia mendengus, lalu melambaikan tangan kanannya dan sebuah kipas yang terbuat dari 7 bulu besar muncul. Mata wanita itu berbinar.
Dia melambaikan kipasnya dan salah satu bulunya terbang dengan sendirinya. Saat bulu itu meninggalkan kipas, ia berubah menjadi kepulan asap. Tiba-tiba, sosok yang sangat besar muncul. Meskipun sosok itu memiliki beberapa lengkungan, itu tetap hanya sebuah bayangan. Dia menghela napas lembut dan kesembilan sosok itu gemetar saat mereka mengeluarkan seteguk darah, tapi tak satu pun dari mereka mundur satu langkah pun. Pada saat yang sama, 9 sosok itu masing-masing mengeluarkan suara gemuruh ketika 9 domain berbeda menyerang wanita itu. Pada saat ini, semua penggarap formasi jiwa dari Sueyu yang melihat ini segera ingin pergi membantu, tetapi penggarap aliansi 4 sekte tidak mengizinkan mereka karena ini adalah bagian dari rencana mereka. Wajah wanita itu langsung berubah. Dia melambaikan kipas di tangannya, menyebabkan bulu-bulunya beterbangan. Namun, semuanya sudah terlambat. Formasi pembunuhan ini adalah sesuatu yang telah disiapkan oleh aliansi 4 sekte untuk kejeniusan Sueyu. Saat kejeniusan Sueyu meninggal menjadi titik balik besar dalam pertempuran ini. Jika dia mati, Sueyu akan kehilangan dukungan dari Suzaku. Meskipun mereka mungkin membuat Suzuka marah, hal itu lebih baik daripada kehancuran negara mereka. Saat 9 orang menyerang, banyak kultivator yang mempertahankan formasi mati. Merekalah yang menerima bagian dari serangan wanita berpakaian putih itu. Alasan wanita itu berani melayang di udara sendirian adalah karena kipas angin itu. Namun, dia terlalu percaya diri. Setelah mendapatkan harta karun ini dari negara budidaya peringkat 5, tidak ada seorang pun kecuali saudari magang junior itu, yang sudah berada di atasnya, yang bisa menjadi lawannya. Di antara 9 tokoh, 5 di antaranya berada pada tahap akhir formasi jiwa. 4 lainnya adalah orang-orang yang mengendalikan domain khusus. Tidak ada yang bisa bertahan kecuali mereka telah mencapai tahap transformasi jiwa. Di bawah serangan domain, wanita itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat dia berubah menjadi mayat berdarah. Kipas dengan hanya 2 bulu tersisa ditangkap oleh penggarap formasi jiwa tahap akhir sebelum 9 sosok itu berubah menjadi 9 titik cahaya dan menghilang. Kesembilan dari mereka menerima pukulan telak dari para penggemar. Semua tingkat budidaya mer membutuhkan waktu lama untuk pulih. Kemarahan muncul di mata para pembudidaya Sueyu yang melihat ini, tetapi tidak ada kesedihan. Kemarahan ini menyebabkan pertarungan mereka menjadi semakin intens. Wang Lin melihat semua ini terjadi dan mulai mengerutkan keningnya lebih keras. Dia dengan hati-hati mengamati ekspresi para pembudidaya Sueyu dan merasakan ada sesuatu yang salah. Wanita ini mungkin bukan jenius. Tepat pada saat ini, sinar cahaya berwarna pelangi keluar dari tanah. Ada total 108 sinar cahaya. Sinar cahaya muncul secara merata di seluruh aliansi 4 sekte pada saat yang bersamaan. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa ini membentuk formasi yang mencakup seluruh aliansi 4 sekte. Dimanapun pilar cahaya berada, ada banyak petani yang duduk di tanah di sekitarnya. Semua mata mereka tertutup dan mereka mencurahkan seluruh kultivasi dan energi spiritual mereka ke dalam formasi ini. Seluruh bumi mulai bergetar hebat di pusat aliansi 4 sekte. Ini adalah pegunungan Heaven Cloud. Meski tertutup salju, saat mulai berguncang, salju mulai turun. Bahkan bongkahan es raksasa pun pecah berkeping-keping. Segera, seluruh pegunungan Heaven Cloud berubah menjadi naga hitam sepanjang 10.000 kaki. Saat naga itu mengangkat kepalanya, semua salju dan es berjatuhan dan ia menatap para pembudidaya Sueyue. Di atas kepala naga hitam berdiri satu orang. Wang Lin mengenal orang ini, itu adalah kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai. Alasan status Zhou Wutai begitu tinggi di aliansi 4 sekte adalah karena ia memiliki garis keturunan naga penjaga dari aliansi 4 sekte. Hanya dia yang berhasil mengendalikan naga hitam setelah formasi aktif dan menggunakannya untuk melindungi negara. Naga hitam itu mengeluarkan raungan sambil mengangkat kepalanya. Raungan ini menyebar ke seluruh aliansi 4 sekte. Ketika para penggarap aliansi 4 sekte mendengar raungan ini, semangat mereka meningkat. Menurut rencana, saat suara gemuruh padam, pertempuran terakhir telah dimulai. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya keluar dari 4 sekte dan bergabung dalam pertempuran melawan penggarap Sueyu. Wang Lin mengerutkan kening saat dia bersembunyi di dalam gunung salju. Jika Sueyue hanya punya sebanyak ini,
maka aliansi 4 sekte pasti akan menang, tapi dia masih merasakan bahaya yang aneh ini. Dia terdiam sebentar, lalu matanya bersinar ketika indera ilahinya mendeteksi roh bumi, tubuhnya mengeluarkan asap hitam, terbang ke arah ini dari sekte jiwa hitam. Di belakang roh bumi ada pemuda yang memegang kuas, dengan santai mengejar di belakangnya. Setiap kali kuas di tangan bergerak, roh bumi akan bergetar dan jumlah asap hitam di sekitarnya akan bertambah. Ketika Wang Lin melihat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan. Dia diam-diam meninggalkan gunung salju dan menyerang roh bumi menggunakan teknik pengungsi bumi. Dia semakin dekat dan dekat, 8.000 km, 7.000 km, 5.000 km, 3.000 km. Ketika dia berada 3.000 km jauhnya, tubuh Wang Lin tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, jaraknya hanya 2.000 km. Dia segera menepuk keningnya dan mengangkat segel hitamnya. Saat segel itu muncul, ia melepaskan niat membunuh yang kuat karena banyak fragmen jiwa juga muncul di sekitarnya. Wang Lin melemparkannya ke udara hingga menghilang dari pandangan. Pada saat yang sama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menggerakkan tangannya. Banyak batasan yang ditembakkan dari tangan ke sekeliling. Dia kemudian mengeluarkan bendera larangannya dan mengibaskannya. Bendera tersebut menutupi area tersebut dengan kabut hitam, namun kemudian menghilang dengan cepat. Saat dia selesai melakukan semua ini, roh bumi tiba. Roh bumi sedang berantakan saat ini. Ketika melihat Wang Lin, dia tidak memperhatikannya. Meski saat ini sangat lemah, dengan budidaya formasi jiwa tahap akhir, ia masih bisa membunuh penggarap jiwa baru lahir tahap akhir sesuka hati. Dalam penampilannya, Wang Lin tidak memenuhi syarat untuk berhati-hati. Saat ia tiba, ia mengayunkan dan melambaikan kekuatan bumi untuk menyerang Wang Lin. Saat kekuatan itu menyentuhnya, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya saat dia batuk darah. Jiwa yang baru lahir di tubuhnya bergetar dan hampir roboh. Roh bumi mengerutkan kening, tapi tidak berhenti sama sekali. Kemudian, darah yang dibatukkan Wang Lin berubah menjadi kabut darah dan menghilang ke udara. Di saat yang sama, kabut hitam dalam jumlah besar muncul. Lengan asap pembatas keluar dan mengelilingi roh bumi. Tak lama kemudian, 8 cincin penghalang hitam muncul, membentuk sangkar dengan bendera pembatas untuk memanggil roh bumi. Wang Lin segera mundur. Dia tahu bahwa dengan tingkat kehancurannya, dia tidak bisa melawan roh bumi sama sekali. Namun dia tidak berniat melawannya sendiri, dia hanya perlu menahan roh bumi di sini sampai pemuda yang memegang kuas itu tiba. Pertarungan akan berakhir pada saat itu. Roh bumi memperhatikan niat Wang Lin. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menghantam cincin pembatas sambil sepenuhnya mengabaikan asap pembatas. Sebenarnya, roh bumi tidak terpengaruh oleh pembatasan asap. Saat asap memasuki tubuhnya, rasanya seperti roh bumi sedang melahapnya. Dengan bantingan pertama, sejumlah besar asap hitam menghilang dan suara retakan terdengar dari dalam. Hati Wang Lin sakit. Dia tahu bahwa retakan telah muncul pada bendera pembatasan. Roh bumi kembali mengeluarkan suara gemuruh. Ia tidak berhasil menembus pertama kali, sehingga terbanting ke dalam sangkar lagi. Kali ini, semua asap hitam hancur. Meskipun bendera pembatasan tetap utuh, kini terdapat lebih banyak retakan. Mata Wang Lin berbinar. Pemuda dengan kuas tinta itu tiba tepat ketika roh bumi hendak membanting untuk ketiga kalinya. Mata pemuda itu masih terpejam saat tangannya digerakkan dengan kuas. Meski terlihat lambat, dia menggerakkannya dengan sangat cepat hingga diarahkan ke roh bumi. Tiba-tiba, roh bumi mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan semakin banyak asap hitam yang keluar dari tubuhnya, membuatnya sangat lemah. Itu menunjukkan tatapan keras kepala. Tidak mau menyerah, ia hendak dibanting untuk ketiga kalinya. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia mengarahkan tangannya ke udara dan segel hitam itu jatuh dari langit. Niat membunuh yang bercampur dengan pecahan jiwa turun seperti langit runtuh. Wajah roh bumi tiba-tiba menjadi sangat serius dan tubuhnya berubah menjadi lumpur hitam. Ia berusaha untuk membungkus segel hitam. Pada saat itu, pemuda itu membuka matanya, yang menampakkan cahaya misterius. Tangannya bergerak lagi, menyebabkan sejumlah besar lumpur hitam yang diciptakan oleh roh bumi menghilang. Tekanan dari segel hitam itu menghantam roh bumi, menyebabkannya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat ia kembali ke bentuk manusia. Namun,
roh bumi tidak setengah transparan. Seolah-olah akan hilang jika angin bertiup ke arahnya. Roh bumi memperlihatkan ekspresi putus asa ketika pemuda itu mengangkat tangannya. Dia hendak melambaikan kuasnya lagi. Wang Lin segera menyerbu ke dalam bendera pembatasan dan menunjuk ke alisnya. Kekuatan hisap yang kuat muncul dan segera menyedot roh bumi ke alis Wang Lin. Wang Lin tidak punya waktu untuk memeriksanya setelah itu diserap ke dalam surga yang menentang manik. Dia menyedot kembali segel hitam itu dan melambaikan tangannya untuk memasukkan kembali bendera pembatas ke dalam tas pegangannya. Semua ini dilakukan dengan sangat cepat. Setelah itu, dia tidak ragu untuk berteriak, "Junior adalah murid dari Sekte Awan Putih. Tuanku adalah King Song." Dengan itu, akal sehatnya memasuki tas pegangannya untuk mengendalikan ukiran lelaki tua itu untuk melepaskan sepotong domain waktu yang berlalu sebelum berbalik dan pergi. Pemuda itu menatap Wang Lin dengan tatapan dingin, tapi tangannya tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Wang Lin terbang sejauh 10.000 kilometer sambil berjaga sebelum berhenti. Hanya ketika dia menyadari bahwa pemuda itu tidak mengejarnya, dia akhirnya menghela nafas gambil banyak risiko untuk mencuri roh bumi ini dari genggaman orang lain. Dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko mencoba mendapatkan roh unsur lainnya. Itu terlalu berbahaya, jika dia melakukan satu kesalahan saja, dia akan mati. Selain itu, kerusakan pada bendera pembatasan menyebabkan jantungnya sakit. Tersembunyi di dalam gunung salju, Wang Lin memeriksa manik yang menentang surga dan menemukan bahwa elemen tanah telah terisi penuh. Sekarang dia hanya membutuhkan kayu dan logam untuk menyelesaikan manik yang menantang surga. Tepat pada saat ini, tanah berguncang dan patung es ular yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan manusia keluar dari tanah. Patung-patung ini adalah benda misterius yang ditemukan Wang Lin tersembunyi lebih dari 5.000 km di bawah tanah. Satu demi satu, patung-patung itu muncul di tanah yang tertutup salju. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa patung-patung ini membentuk sebuah gambar. Gambar ini tampak persis sama dengan ular berkepala yang tergambar di patung es. Patung-patung es mulai bersinar saat semuanya tiba-tiba naik ke udara. Semua patung es di seluruh aliansi 4 sekte terbang ke udara dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan semua celah di langit selain yang ada di tengah menghilang. Tak lama kemudian, aura biru tua yang kuat keluar dari celah di tengahnya. Begitu auranya muncul, dengan cepat menyebar dan mengelilingi area 10.000 km di sekitarnya. Beberapa kultivator aliansi 4 sekte tidak mampu mengelak dengan cukup cepat dan terkena aura biru tua ini. Mereka segera membeku dan berubah menjadi patung es. Bahkan jiwa yang baru lahir mereka benar-benar membeku di tempatnya. Adegan aneh ini menyebabkan para penggarap aliansi 4 sekte di sekitarnya terkejut. Selanjutnya, pahatan es yang melayang di udara mencair. Dalam beberapa tarikan napas singkat, semuanya telah meleleh sepenuhnya. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Ketika mereka menghilang, tekanan kuat keluar dari celah di tengahnya. Makhluk seukuran gunung kecil dengan tubuh ular perlahan turun dari celah tersebut. Saat makhluk ini muncul, aura biru tua menjadi lebih padat dan menyebar lebih jauh. Tidak peduli apa yang disentuhnya, semuanya akan membeku menjadi balok es. Wang Lin menghirup udara dingin dan tanpa dunia meninggalkan gunung salju. Tidak lebih dari 3 napas setelah dia pergi, aura biru menyapu dan mengubah gunung salju menjadi gunung es. Saat ini, makhluk bertubuh ular itu sudah turun di tengah jalan. Anehnya, bagian atasnya adalah milik manusia. Wang Lin sudah menduga makhluk itu akan sama dengan patung es. Meskipun dia telah memberitahu Zhou Wutai tentang masalah ini, apakah aliansi 4 sekte melakukan sesuatu mengenai hal itu bukanlah urusan Wang Lin. Wang Lin berlari hingga aura biru berhenti menyebar, lalu dia berhenti dan menatap langit dengan wajah muram. Pada saat ini, Zhou Wutai, yang berdiri di atas kepala naga, mendengus dingin. Tiba-tiba, naga hitam di bawahnya terbang ke udara. Ia membuka mulutnya, yang terlihat seperti bisa melahap langit, dan menyerbu ke arah makhluk yang turun. Aura biru tua tidak berpengaruh apapun pada naga hitam itu. Namun, saat naga hitam itu menyerang makhluk itu, suara dingin terdengar dari dalam celah. "Puan utusan, Suzaku berjanji untuk membantu kami sekali, jadi saya meminta Anda sekarang untuk membunuh naga hitam ini." Saat kata-kata itu keluar, seorang wanita berjubah putih dengan rambut panjang tergerai keluar dari celah.
Wanita ini sangat anggun. Sepertinya tidak ada rasa dingin yang keluar dari tubuhnya, tapi matanya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat teguh. Saat wanita itu muncul, semua orang, bahkan orang bodoh sekalipun, dapat melihat secara sekilas bahwa perbedaan antara dia dan wanita sebelumnya terlalu besar. Rasanya seperti membandingkan bulan terang dengan kunang-kunang. Setelah wanita ini muncul, dia melambaikan tangannya dan 4 sinar cahaya terbang ke arahnya dari 4 arah berbeda. Itu adalah roh unsur logam, kayu, air, dan api. Alis wanita itu berkerut. Ada satu yang hilang. Gurunya pernah membayangkan bahwa 5 elemental rohnya muncul ketika dia dilahirkan untuk melindunginya selamanya. 5 elemental spirit tidak berada pada tahap akhir formasi jiwa ketika mereka terbentuk. Mereka tumbuh bersama kupu-kupu merah. Setiap kali dia membuat terobosan, 5 elemental spirit juga melakukannya. Semakin kuat kupu-kupu merah, semakin kuat pula 5 elemental spiritnya. Adapun dari mana 5 elemental spirit berasal, tidak ada yang tahu. Pada akhirnya, Master Kupu-Kupu Merah mengorbankan budidayanya untuk mendapatkan petunjuk. Kupu-kupu merah memiliki tubuh 5 elemen roh. Dalam hidupnya, dia hanya akan menjalani satu cobaan. Begitu dia melewati ujian itu, dia akan mendapatkan tubuh 5 elemen roh yang sebenarnya dan tidak akan pernah mengalami hambatan. Namun, meskipun gurunya telah menggunakan pemikirannya sebagai harga, dia masih belum bisa memprediksi seperti apa ujiannya. Setelah beberapa saat, hal itu agak dikesampingkan, tetapi ada sebagian kecil dari hati setiap orang yang menunggu konferensi itu. Tepat sebelum perang ini, Tuan Kupu-Kupu Merah tiba-tiba mendapat penglihatan. Dengan menggunakan kesempatan ini, dia bisa mengetahui tentang pencahayaannya. Itulah sebabnya sebelum perang, dia menyuruh Kupu-Kupu Merah untuk menyerahkan 5 elemen rohnya kepada saudara magang seniornya sehingga seniornya dapat memimpin Sueyu melawan aliansi 4 sekte. Sebenarnya, ini semua berjalan sesuai rencana. Menggunakan seniornya sebagai pengganti, Red Butterfly mampu menghindari cobaan ini. Hasilnya, setelah seniornya meninggal, pernikahannya akan berakhir dan masa depannya tidak akan menemui hambatan. Inilah mengapa dia keluar dari celah tersebut. Tetapi pada saat ini, ketika dia mengetahui bahwa salah satu dari 5 elemental spirit hilang, hati tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan ekspresi menjadi suram. Ada 8 orang berdiri di belakangnya. Di antara 8 orang itu, 7 di antaranya berpakaian sama. Ada laki-laki dan perempuan di antara ke-7 orang itu, dan mereka semua sangat tua karena mereka adalah 7 tetua Sueyu. Bahkan setelah Kupu-Kupu Merah memasuki Suzaku, ke-7 orang ini akan tetap mengikuti dan bertindak sebagai pengawalnya. Orang terakhir adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Wajah orang ini berwarna kuning pucat, membuatnya terlihat sangat sakit-sakitan. Dia dengan malas mengangguk setelah mendengar wanita itu berbicara, lalu mengambil satu langkah ke depan dan segera sampai di antara naga hitam dan makhluk ular itu. Dia memandang naga hitam itu dan tersenyum. Saya tidak punya hak untuk membunuh naga ini, tapi saya bisa menghilangkan garis keturunannya. Dengan itu, dia memetakan tangan, menyebabkan tubuh Zhou Wutai bergetar dan mengeluarkan seteguk darah. Dia merasakan kehadiran kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini membuat tubuhnya melesat hingga kecepatan seperti meteor. Darah yang dibatukkan Zhou Wutai mengembun menjadi setetes darah ungu di tangan pria parubaya itu. Lalu dia menjentikkan setetes darah ke alis naga hitam itu. Naga hitam mengeluarkan keluhan penuh kesedihan, tapi di samping kesedihan itu ada rasa kebebasan. Naga itu melihat ke tanah, lalu seluruh tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak saat jiwa naga terbang keluar dan menghilang di kejauhan. Naga hitam itu dengan cepat berubah kembali menjadi gunung setelah kehilangan jiwa naganya dan jatuh kembali ke tanah. Naga hitam tidak lagi melindungi aliansi 4 sekte. Saat gunung itu runtuh, suara yang dihasilkan seperti sinyal yang memberitahu aliansi 4 sekte bahwa mereka akan hancur. Pria parubaya itu menghela nafas. Dia kembali ke sisi wanita itu dan terus terlihat sakit-sakitan. Akhirnya, makhluk ular dengan bagian atas manusia turun sepenuhnya dari celah tersebut. Wanita tergeletak putih itu dengan lembut mendarat di atas kepala makhluk ular itu. Dia menunjuk ke tanah dan makhluk ular yang mengeluarkan aura biru tua. Saat aura ini muncul, ia mulai menyebar dengan peduli siapa orangnya,
jika mereka menyentuh aura ini mereka hanya akan berjuang sedikit sebelum berubah menjadi patung es. Penggarap formasi jiwa tidak terkecuali. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Kulit kepalanya mati rasa. Meski dia sangat jauh dari wanita itu, kecepatan aura biru tua terlalu besar. Tanpa berkata apa-apa, dia memakai topi jerami dan melarikan diri. Dia menggunakan kecepatan penuhnya untuk menghindari aura biru tua. Tujuannya adalah tempat Zhou Wutai dilempar. Saat aura biru tua menyebar, seluruh aliansi 4 sekte berubah menjadi dunia es. Para penggarap aliansi 4 sekte keluar dari sekte mereka dengan ekspresi marah di wajah mereka. Setelah melirik ke rumah mereka, mereka semua mencoba pergi. Tapi bagaimana mungkin para penggarap Sueyu membiarkan mereka pergi begitu saja? Wang Lin sangat cepat. Dia tahu apa akibatnya jika pria parubaya yang sakit-sakitan itu bertindak. Sueyu akan memotong akarnya kali ini, jadi akan sangat sulit bagi penggarap aliansi 4 sekte untuk melarikan diri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi memikirkan hal ini. Sebaliknya, dia berubah menjadi ilusi saat dia terbang lebih cepat. Dia tidak berani berhenti karena aura biru tua itu sangat menakutkan. Segala sesuatu yang disentuh auranya berubah menjadi es. Wang Lin tidak percaya dia akan bertahan hidup dengan mengandalkan keberuntungan. Tak lama kemudian, akal sehatnya menyadari bahwa 1000 kilometer jauhnya, ada sebuah lubang di gunung salju. Disitulah Zhou Wutai mendarat. Tubuh Wang Lin menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di gunung salju. Dia tidak ragu sama sekali saat memasuki lubang. Saat dia masuk, dia melihat Zhou Wutai. Zhou Wutai tidak mati, dia hanya pingsan. Wang Lin dengan cepat mengambil tas Zhou Wutai dan pergi. Dia tidak berani berlama-lama. Hampir tepat pada saat dia meninggalkan gunung salju, aura biru tua tiba. Seluruh gunung salju berubah menjadi gunung es. Saat Wang Lin terbang di langit, dia menggunakan akal ilahi yang kuat untuk menghapus akal ilahi Zhou Wutai dari tas pegangannya. Dia tersenyum ketika menemukan Rain Cauldron di dalamnya. Saat dia menyimpan tasnya, ekspresi tiba-tiba berubah. Dia melihat menara es dengan lebih dari 80 lantai muncul di hadapannya. Seorang wanita tua keluar dari situ. Dia menatap Wang Lin dengan dingin dan mengangkat tangannya. Wang Lin dengan cepat mundur dan menunjuk ke landmark. Anggota inti keluarga Teng yang diubah menjadi iblis dengan terbang keluar. Begitu iblis-iblis ini muncul, mereka melompat ke arah wanita tua itu. Wanita tua itu menunjukkan ekspresi jelek saat dia menjentikkan jarinya. Iblis dengan cepat dikelilingi oleh es biru. Wang Lin mengatupkan giginya dan berpikir, meledak, meledak, meledak. Tiba-tiba, setan meledak di dalam es biru dan berubah menjadi awan asap hitam. Tubuh Wang Lin tidak pernah berhenti. Dia menggunakan asap hitam untuk menghilang dari pandangan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada lebih dari 1000 kilometer jauhnya. Dia dengan cepat mulai berlari lagi. Di saat yang sama, tangan menunjuk ke landmark sekali lagi. Kali ini, dia memerintahkan setiap iblis selain Suligou untuk meledak. Hanya setelah beberapa detik melarikan diri, Wang Lin merasa beberapa setan telah meledak. Meski asapnya kini lebih tebal, rasa seperti ditusuk jarum di punggung ini masih ada. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suara suram wanita tua itu terdengar dari belakangnya. Menara es berlantai 80 lebih keluar dari asap hitam dengan wanita tua duduk di atasnya. Ekspresi wajahnya gelap. Wang Lin tidak berbalik. Dia menamparkan tasnya dan kepulan asap hitam muncul. Asap hitam mengembun menjadi boneka Nas Chen Sol. Wang Lin tiba-tiba berbalik saat tangannya membentuk segel dan kilat merah keluar dari matanya. Petir merah memasuki boneka itu saat dia berteriak, "Ayo!" Tiba-tiba, boneka itu menyerang wanita tua itu seolah-olah sudah gila. Wanita tua itu berdiri diam di puncak menara es. Ekspresi penghinaan di matanya menjadi semakin kuat. Dia mengulurkan tangan dan meraih. Tiba-tiba, es dan salju di tanah beterbangan dan menghalangi boneka tersebut. Saat Wang Lin melarikan diri, matanya menjadi dingin saat dia berpikir, meledak. Kilatan warna merah muncul di mata boneka itu. Saat es dan salju menutupinya, ia meledak. Ledakan boneka Nas Chen Sol dengan kekuatan penuh sangat menakutkan. Di bawah kendali boneka tersebut, energi ledakan itu tidak menyebar ke segala arah. Sebaliknya, itu ditujukan pada wanita tua itu. Di saat yang sama, di tengah ledakan,
sambaran petir merah menyerbu ke arah wanita tua itu. Petir merah ini adalah Ji Realem milik Wang Lin. Meskipun pengaruhnya terhadap para penggarap formasi jiwa tidak besar, itu masih cukup untuk mengejutkan kesadaran mereka. Wanita tua itu tidak terlalu peduli dengan petir merah, tapi dia sedikit mengernyit melihat ledakan boneka Nas Chansol. Dia meletakkan tangannya di menara es, membuat sinar cahaya putih keluar dari semua jendela. Sinar cahaya putih ini mengembun di sekitar wanita tua itu, membentuk lapisan es setebal 10 kaki. Namun, wanita tua itu tidak akan pernah menyangka bahwa petir merah itu akan menembus lapisan es seolah-olah tidak ada di sana. Ekspresinya berubah saat dia menggerakkan tangannya untuk memblokirnya, tapi kilat merah tiba-tiba memasuki tubuhnya melalui lengannya. Petir merah menyambar langsung ke seluruh tubuhnya dan masuk ke dalam kesadarannya, menyebabkan penglihatannya menjadi kabur. Ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum dia kembali normal, tapi sekarang ada sedikit ketakutan di matanya. Kebingungan ini menyebabkan lapisan es di sekelilingnya melemah. Tanpa kendali wanita tua itu, perisai es tersebut menyerap beberapa kerusakan, yang menyebabkannya runtuh. Sisa ledakan langsung mengenai wanita tua itu. Pada saat inilah wanita tua itu sadar kembali. Dia mendengus dingin dan jubah putihnya menggembung. Dengan beberapa suara letupan, ledakan boneka itu dihentikan oleh formasi misterius di jubah putihnya. Begitu asapnya hilang, wanita tua itu menghirup udara dingin. Dia kembali ke menara esnya tanpa berkata apa-apa dan hendak pergi. Tapi sudah terlambat. Sebelumnya, ketika Wang Lin mengeluarkan boneka itu, dia membuat keputusan. Saat ini, dia berada di titik hidup dan mati. Wanita tua itu jelas bukan seorang yang berhubungan dengan formasi jiwa tahap awal, dia kemungkinan besar berada di puncak tahap tengah. Teknik wanita tua ini harus mengandung wilayah kekuasaannya, jadi jika dia tertangkap, itu akan terlalu berbahaya. Kesenjangan antara tingkat kerusakannya terlalu besar, jadi meskipun dia berlari, dia tidak lebih cepat. Mata Wang Lin menjadi tegas saat dia mengambil keputusan. Dia harus menyelesaikan ini dengan cepat atau jika melibatkan Sueyu lainnya tiba, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Dia harus meraih kemenangan secepat mungkin sebelum wanita tua itu memperkirakan sebagai ancaman. Wang Lin tidak ragu sama sekali. Saat dia membuang boneka Nas Chansol, dia menarik napas dalam-dalam dan seutas benang tipis perlahan keluar dari tangannya. Sepotong janji ilahi. Selain itu, dia juga bisa bersembunyi di dalam manik yang menentang surga. Namun, itu adalah pilihan terakhirnya karena dia lebih memilih menggunakan potongan balasan ilahi ini daripada membiarkan wanita tua itu melihat manik yang menantang surga. Manik yang menentang surga adalah rahasianya yang paling dijaga ketat dan tidak boleh diungkapkan. Tetapi jika dia tidak memiliki sebagian perintah ilahi ini, dia tidak punya pilihan selain memasuki surga yang melawan manik. Wang Lin menggunakan momen saat wanita tua itu dibuat bingung oleh Ji Realem untuk mengaktifkan sebagian kepuasan ilahi. Sepotong peluit ilahi ini adalah kartu as Wang Lin yang telah membantu bertahan dari banyak krisis, namun untuk hidup, dia masih menggunakannya sampai sekarang. Bukan karena dia tidak mempertimbangkan untuk menggunakannya untuk mengancamnya, itu karena ada banyak pembudidaya Sueyu di sini. Dia bisa mengancamnya, tapi begitu dia pergi dan membawa kembali lebih banyak ketakutan, dia akan berada dalam berbahaya. Jadi situasi yang ideal adalah mematikan dengan sebagian kebahagiaan ilahi bahkan sebelum dia menyadarinya. Meski merasa sedikit patah hati saat menggunakannya, Wang Lin bukanlah orang yang bimbang. Sepotong janji ilahi menghilang dan awan merah muncul di langit. Awan ini muncul dengan sangat misterius. Hampir dalam sekejap, awan merah menutupi langit. Sedangkan untuk aura biru tua, benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan awan merah. Aura biru tua menjauh dari awan merah seolah tidak berani menghalangi jalan mereka. Ini adalah pemandangan yang dilihat wanita tua itu setelah dia pulih dari serangan Wang Lin. Dia tidak langsung mengenali apa ini, tapi saat dia melihat awan merah, dia merasa takut, jadi dia tidak ragu untuk bersembunyi di dalam menara es. Pada saat ini, kupu-kupu merah berjubah putih memandangi awan merah dengan tatapan penasaran. Pria parubaya yang sakit-sakitan di belakangnya tiba-tiba menjadi sangat waspada. Penampilannya yang sakit-sakitan benar-benar hilang saat dia menatap awan merah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun.
Dia benar-benar meninggalkan tugasnya melindungi kupu-kupu merah untuk pergi ke awan merah. Wajah Wang Lin pucat dan tangan kanannya gemetar saat dia melihat wanita tua itu melarikan diri ke menara es. Matanya berbinar saat dia mengendalikan awan merah dan menunjuk ke menara es. Tiba-tiba, sambaran petir merah muncul di awan merah. Petir merah ini sangat cepat. Pada saat yang hampir bersamaan, ia muncul dan mendarat di menara es. Sepotong petir merah sepertinya telah memicu sisa awan. Suara gesekan terdengar di dalam awan saat petir merah berkumpul membentuk sambaran petir ungu setebal lengan sebelum jatuh dari langit. Wanita tua itu hendak menghindar ke dalam menara es ketika dia menyadari bahwa sekelilingnya dikunci oleh kekuatan destruktif, membuatnya tidak bisa bergerak. Ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat balasan ilahi ketika dia mengejar seorang junior jiwa yang baru lahir. Tidak peduli betapa bodohnya dia menyadari bahwa ini adalah pembalasan ilahi yang mistis. Pembalasan ilahi ungu menghantam menara es. Menara es dan wanita tua itu menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengarahkan pandangan yang disesalkan pada pembalasan ilahi. Tapi dia tahu ini bukan waktunya untuk berlama-lama, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Tapi setelah bergerak hanya 100 kaki, dia menyadari perasaan ilahi yang kuat menyapu dirinya. Pada saat itu, topi jerami di kepalanya bersinar dan perasaan ilahi itu dengan cepat mundur. Tiba-tiba, energi panas terpancar dari kepala jerami dan masuk ke kepalanya. Itu menunjukkan gambar pria parubaya yang menghancurkan naga itu mendekat dengan cepat. Wang Lin ketakutan dan tidak punya waktu untuk kagum dengan kemampuan topi jerami itu. Dia dengan cepat mengarahkan jarinya ke alisnya dan menghilang ke surga menantang ruang manik. Setelah petir pembalasan ilahi ungu menghancurkan menara es dan wanita tua, petir itu mulai menghilang perlahan. Awan merah di langit juga mulai menyebar, tetapi pada saat itu, pria parubaya dari Suzaku tiba. Matanya tampak gila saat dia menatap awan merah. Lalu dia mengeluarkan suara gemuruh dan aura yang tak terbayangkan menyebar dari tubuhnya. Tiba-tiba, awan merah yang menghilang mulai bergerak lagi. Seolah-olah ia mencoba mengembun sekali lagi. Namun, tanpa sedikit pun balasan ilahi yang memandunya, awan merah tidak dapat lagi mengembun. Pria parubaya itu sangat khawatir dengan awan merah. Dia tahu ini adalah kesempatan yang sangat langka baginya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu apakah dia akan menemukan hal sebaik ini lagi dalam hidupnya. Namun, awan merah tidak bisa lagi mengembun dan dia hanya bisa menyaksikan awan itu menghilang. Rasanya seperti melihat segunung emas dan perak di hadapan Anda, tetapi saat Anda mengulurkan tangan untuk meraihnya, Anda menyadari bahwa ada celah yang tidak dapat diseberangi antara gunung itu dan Anda. Karena cemas, pria parubaya itu menggigit jarinya dan menggambar simbol darah. Simbol-simbol itu terbang satu persatu ke awan merah. Lambat laun, semakin banyak simbol darah memasuki awan merah. Akhirnya, kecepatan menghilangnya awan merah tampak melambat. Pria parubaya itu bersantai sejenak sebelum wajahnya menjadi jelek lagi. Awan merah sudah sangat lemah dan hampir menghilang, namun distabilkan oleh simbol darah. Namun, aura biru tua tiba-tiba masuk karena sekarang lebih kuat dan mempercepat hilangnya awan merah. Melihat awan merah dengan cepat menghilang hingga hanya tersisa satu, pria parubaya itu mengeluarkan raungan marah saat dia menyerbu ke tengah-tengahnya. Saat tubuhnya memasuki awan merah, sambaran petir ungu memasuki tubuhnya. Dia merasakan sakit, tapi juga sangat nyaman saat petir menyambarnya. Namun, hal ini hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat karena awan merah dengan cepat menghilang. Pria parubaya itu menatap langit dengan heran, wajahnya sangat muram. Sebelumnya, ketika kesadaran ilahinya menyapu, dia hanya menemukan menara es dan cahaya keemasan. Cahaya itu menyebabkan indera keilahiannya merasakan sakit, jadi dia mundur. Setelah itu, dia tidak bisa merasakan cahaya keemasan itu lagi. Setelah merenung sebentar, dia menggenggam tangannya dan berteriak, "Rekan kultivator yang menarik pembalasan ilahi, saya Ozzy dari Suzaku. Saya ingin meminta sesama kultivator untuk menarik balasan Tuhan lagi. Aku akan menghadiahimu dengan mahal." Setelah sekian lama dan masih belum ada respon, pria parubaya itu menghela nafas. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Terdengar jeritan saat lengan raksasa yang diselimuti aura biru terbang ke arahnya.
Lengan itu mendarat di tangannya dan kemudian berubah menjadi debu. Makhluk ular itu hanya memiliki satu tangan tersisa. Ekspresi kupu-kupu merah tenang, tapi ada sedikit kemarahan yang tersembunyi. Pria parubaya itu mendengus dingin dan perlahan berkata, "Jika bukan karena binatang sialan ini yang merusak kekayaanku, maka aku akan bisa menyelesaikan teknikku hari ini. Saya sudah sangat bermurah hati dengan hanya mengambil satu tangan." Kupu-kupu merah, ingatlah ini baik-baik. Kupu-kupu merah tidak berbicara. 7 orang di belakangnya hanya berani marah dalam diam. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria parubaya itu pindah. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Red Butterfly. Dia sekali lagi terlihat sangat sakit-sakitan. Hampir semua penggarap dari aliansi 4 sekte meninggal pada tahun setelah pertempuran. Hanya sedikit yang cukup beruntung untuk tetap bersembunyi di Sueyu yang baru. Waktu perlahan berlalu. Setelah tinggal di sini selama setahun, kupu-kupu merah mengikuti pria parubaya itu ke Suzaku. Adapun kuali hujan, tidak peduli berapa banyak penggarap Sueyu mencari, mereka tidak dapat menemukannya. Mereka percaya bahwa itu berada di tangan para penggarap aliansi 4 sekte yang masih hidup. Setelah Sueyu mengambil alih negara, sejumlah besar manusia dari Sueyu yang asli bermigrasi. Salju terus turun, menyebabkan Sueyu yang baru menjadi dingin selamanya. Satu demi satu, menara es unik Sueyu muncul. Setelah 3 tahun, tanah ini sepenuhnya menjadi milik Sueyu. Waktu berlalu dengan cepat. 5 tahun kemudian, di tempat yang berjarak 30.000 km dari perbatasan Sueyu, cahaya berwarna pelangi perlahan mengembun. Itu adalah Wang Lin. Manik penentang surga telah mengalami perubahan misterius setelah menyerap roh bumi. Sebelumnya, mustahil dia untuk tinggal di dalam selama 5 tahun. Tapi setelah elemen tanah selesai, jumlah waktu yang dihabiskan Wang Lin jauh lebih lama dari sebelumnya. Perubahan besar adalah surga yang menentang ruang angkasa kini memiliki energi spiritual di dalamnya. Sebelumnya tidak ada seorang pun di sana. Energi spiritual ini jauh lebih murni dibandingkan energi spiritual di luar. Meskipun Wang Lin belum pernah merasakan energi spiritual surgawi, dia merasa bahwa energi spiritual di dalam manik itu sedikit kurang murni dibandingkan Enek. Selain semua ini, perubahan yang paling penting adalah semua sumber cahaya kecil di dalam manik penentang surga telah berkumpul dan membentuk 5 kumpulan cahaya besar di langit. Di antara 5 masa cahaya, 3 di antaranya bersinar terang, 1 hanya bersinar sedikit, dan yang terakhir sangat redup, tanpa warna apapun. Wang Lin telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam surga melawan manik-manik mengamati kumpulan cahaya. Dengan persepsinya, ia menyadari bahwa masa cahaya kelima ini berhubungan dengan unsur-unsur. Kemungkinan besar kelima masa cahaya ini terbuat dari energi unsur yang dikumpulkan oleh manik penentang surga. 3 elemen yang bersinar terang adalah elemen udara, tanah, dan api. Yang setengah bersinar adalah elemen kayu. Sedangkan untuk cahaya yang benar-benar redup, itu adalah unsur logam. Pada tahun-tahun yang dihabiskan Wang Lin untuk mengamati surga yang menentang manik, dia mendapat perasaan yang sangat misterius dari cahaya. Seolah-olah mereka masih hidup. Jika seseorang yang tingkat pukulannya lebih tinggi dari Wang Lin ada di dalam manik, mereka akan kesulitan menyadarinya. Wang Lin dapat menyadari hal ini saat dia mengolah wilayah hidup dan matinya sendiri. Pada saat pencerahan, dia mampu mendeteksi kehidupan di dalam kumpulan cahaya. Penemuan ini tiba-tiba meningkatkan minatnya terhadap masa cahaya. Si Tunan pernah berkata bahwa kemunculan manik penentang surga menyebabkan semua pembudidaya terbaik di Suzaku dan bahkan pembudidaya dari planet lain datang dan memperjuangkannya. Setelah kehilangan tubuhnya, jiwa baru lahirnya melarikan diri ke surga menantang manik dan nyaris tidak bertahan. Setelah serangkaian kejadian, dia dapat melarikan diri dari para penggarap tersebut. Setelah bertahun-tahun, manik itu berakhir di dalam perut seekor burung dan kemudian ditemukan oleh Wang Lin. Wang Lin telah memiliki manik yang menentang surga ini selama lebih dari 400 tahun, tetapi dia masih belum berhasil mengetahui fungsi sebenarnya. Jika digunakan, manik ini hanya dapat mengubah waktu sampai tingkat tertentu dan dapat mengubah udara normal menjadi udara yang memiliki energi spiritual. Kemampuan ini sangat berguna bagi para pendukung formasi jiwa di bawah level, tetapi tidak terlalu berguna bagi para pendukung formasi jiwa dan di atasnya. Lagi pula, bagi para nostalgia yang telah melewati tahap formasi jiwa,
energi spiritual di dunia fana tidak lagi cukup murni untuk dikultivasikan. Hanya energi spiritual surga yang dapat digunakan, jadi energi spiritual dunia fana ini sebenarnya tidak begitu menarik bagi mereka. Membuat air dengan energi spiritual dan mengubah waktu memang berguna, tetapi hanya dengan kemampuan ini, tampaknya tidak tepat bagi para penggarap terbaik di Suzaku dan planet lain untuk datang dan memperjuangkan manik tersebut. Wang Lin percaya bahwa manik yang menentang surga ini pasti memiliki kegunaan lain. Mengapa lagi semua penggarap kuat itu memperebutkannya? Si Tunan telah mengatakan sebelumnya bahwa setelah bertahun-tahun belajar, dia percaya bahwa manik penentang surga hanya akan menunjukkan sifat aslinya setelah 5 elemen selesai. Mungkin pada saat itu, ia akhirnya akan mengungkapkan sedikit kekuatannya. Ketertarikan Wang Lin terhadap kekuatan sebenarnya dari manik penentang surga tidak hanya tidak berkurang seiring berjalannya waktu, tetapi dia menjadi semakin tertarik. Dia bahkan memiliki harapan bahwa 5 kumpulan cahaya akan menjadi seperti 5 elemen roh yang dimiliki wanita berjubah putih. Tentu saja ini semua hanya spekulasi. Wang Lin berdiri di Sueyu yang baru dan menghela nafas. Selain mempelajari 5 masa cahaya, sisa waktunya dihabiskan untuk mengembangkan wilayah hidup dan mati. Dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun di dalam surga yang menentang manik, tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia mengolah wilayah hidup dan mati, kekuatan pengubah waktu dari surga yang menentang ruang telah kehilangan kegunaannya. 5 tahun telah berlalu di luar. Tidak peduli berapa banyak waktu yang berlalu di dalam manik itu masih 5 tahun untuk wilayah kekuasaannya. Hal ini sangat membingungkan Wang Lin. Saat ini, Wang Lin merasakan tingkat kultivasinya sendiri. Dia hanya perlu mengolah domainnya selama 4 tahun lagi sebelum akhirnya mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin percaya bahwa begitu dia mencapai tahap formasi jiwa, jika dia bertemu dengan wanita tua formasi jiwa tahap tengah itu, dia akan mampu melakukan perlawanan bahkan tanpa pembalasan ilahi. Wang Lin terpaksa meninggalkan surga menentang ruang manik. Bahkan dengan semua perubahan, 5 tahun adalah batasnya. Untuk sementara waktu, Wang Lin tidak akan bisa tinggal di dalam selama itu lama. Wang Lin menghela nafas. Alih-alih terbang, dia perlahan berjalan ke depan. Dia menyingkirkan topi jeraminya dan perlahan berjalan di atas lapangan es. Salju mengamuk dan udara dingin berusaha menyerang tubuhnya setiap kali ia menarik napas dalam-dalam. Setelah sekian lama, dia melihat kota es di kejauhan. Di tengah kota ada menara es setinggi 30 lantai dengan manik yang memancarkan cahaya misterius. Tanah di bawah kakinya sekarang menjadi milik Sueyu yang baru, jadi dia benar-benar tidak punya hak untuk campur tangan dalam masalah ini. Dia hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk menghabiskan 4 tahun ke depan untuk mencapai tahap formasi jiwa. Ketika Wang Lin tiba di kota es, dia tampak tidak berbeda dengan manusia biasa. Sueyu juga memiliki manusia. Setelah mereka bermigrasi ke tanah baru, mereka membangun kota baru dengan bantuan para penggarap. Wang Lin diam-diam muncul di dalam kota. Saat dia melihat ke semua rumah es, mau tak mau dia merasa seperti berada di tempat asing. Tidak banyak orang yang berjalan-jalan di luar dan tidak banyak penginapan atau restoran. Pemandangan paling umum di kota ini adalah toko patung es. Di luar hampir setiap rumah ada seseorang yang mengukir balok es raksasa dengan pahat, sehingga membuat pahatan es yang sangat kasar. Ada yang aneh pada orang-orang ini. Sepanjang jalan, tidak ada yang berbicara sama sekali. Mereka semua bergegas ke suatu tempat atau fokus mengukir es. Selain itu, setiap kali patung es selesai dibangun, semua manusia di dekatnya akan membantu memindahkannya ke menara es. Setelah meninggalkan patung es di sana, seseorang dari menara akan keluar untuk menerimanya. Wang Lin merenung sedikit. Penampilannya tampak agak tidak pada tempatnya, sehingga orang lain sudah memperhatikannya. Dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Begitu dia mencapai daerah terpencil, dia menghilang. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Selama tahun ini, Wang Lin telah melakukan perjalanan ke seluruh Sueyu dan memasuki hampir setiap kota. Orang-orang tidak lagi memperhatikannya saat dia mulai berpakaian seperti manusia Sueyu lainnya setelah pergi ke kota pertama. Dia sekarang mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu binatang dan topi binatang yang sudah usang. Wang Lin belajar banyak tentang Sueyu selama 1 tahun di sini. Manusia Sueyu ada hanya untuk membuat patung es bagi para pembudidaya.
Mereka menciptakan patung es untuk ditukar dengan apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Tidak ada keluarga kerajaan atau sejenisnya di Sueyu. Sebaliknya, setiap kota dimiliki oleh seorang penggarap yang kuat. Wang Lin telah mengetahui apa gunanya patung es itu dalam setahun terakhir. Para pembudidaya akan mengambilnya, membentuk formasi di atasnya, dan kemudian menggunakan teknik khusus untuk menghidupkannya, menjadikannya seperti boneka. Cara ini sangat misterius. Untuk itu diperlukan penggunaan esensi inti dari para pembudidaya Sueyu. Wang Lin telah mempelajarinya sejak lama dan masih belum bisa mempelajari apapun. Sedangkan untuk patung esnya sendiri, sebagian besar dijual ke negara lain. Harganya bervariasi tergantung pada tingkat budidaya patung es yang ditampilkan. Patung es yang paling mahal adalah level Naschen Sol. Wang Lin hanya melihat sedikit yang dibuat di semua kota yang dia kunjungi. Tingkat kegagalan dalam membuatnya sangat tinggi. Adapun patung es formasi jiwa, Wang Lin masih belum menemukan kotsinya. Boneka-boneka seperti itu mungkin sangat sulit untuk diproduksi, atau bahkan tidak mungkin. Jika mereka bisa dengan mudah membuatnya, maka kekuatan para pembudidaya Sueyu akan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Pada tahun ini, Wang Lin telah menyaksikan 3 kali sejumlah besar patung es dibeli oleh negara peringkat 4 lainnya. Pembuatan patung es ini membutuhkan banyak bahan, tetapi itu adalah fondasi infrastruktur Sueyu, jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan. Selain semua ini, ada sejumlah besar manusia yang mulai menambang pembuluh darah roh di negeri ini. Dapat dikatakan bahwa manusia adalah budak karena semua yang mereka lakukan adalah untuk melayani para penggarap. Yang paling membingungkan Wang Lin adalah manusia merasa bangga melakukan hal ini, mereka tidak menolak perlakuan semacam ini. Meskipun mereka terlalu banyak bekerja, tidak ada keluhan. Wang Lin sampai pada kesimpulan setelah menghabiskan 1 tahun di sini, Sueyu adalah negara yang sangat aneh. Ada satu hal lagi yang mengejutkan Wang Lin, semua manusia membawa patung es kecil. Patung-patung es ini terhubung dengan penggarap terkuat di kota masing-masing. Tidak peduli betapa lelahnya mereka atau bahkan jika mereka sekarat, setiap pagi dan sore hari mereka akan mengeluarkan patung es kecil itu untuk berdoa. Mereka akan berlutut di tanah dengan penuh pengabdian. Semua hal yang tidak dapat dipercaya ini menyebabkan Wang Lin memiliki perasaan yang sangat aneh terhadap Sueyu. Negara ini, seperti salju dan es yang menutupinya, tidak memiliki tanda-tanda kekuatan atau kehidupan. Langitnya juga sama, ada perasaan bosan kemanapun dia pergi. Setelah setahun bepergian, Wang Lin memilih sebuah kota kecil. Meskipun dia tidak menyukai kota ini, teknik patung itu benar-benar menarik perhatiannya. Wang Lin membuat ukiran kayu, jadi jika dia bisa mempelajari teknik ini dan menggunakannya pada ukiran kayu, dia akan memiliki senjata lain. Selain itu, ada alasan penting lainnya yang membuat Wang Lin tidak ingin meninggalkan tempat ini. Manusia di sini tidak memiliki kehidupan di dalamnya, dan itu merupakan hal yang sangat aneh. Wang Lin percaya bahwa dia akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kematian di sini. Wang Lin menetap di sebuah kota kecil dekat perbatasan utara Sueyu. Tidak banyak orang di kota ini dan yang mengendalikannya berada pada tahap akhir formasi inti. Kultivator ini menghilang tanpa jejak 2 malam setelah Wang Lin tiba. Namun, tidak ada seorang pun kecuali Wang Lin yang mengetahui kepergiannya. Pada hari ketiga, Wang Lin menyamar sebagai orang ini dan berjalan keluar dari menara es yang hanya memiliki 11 lantai. Wang Lin telah menggunakan kekuatan sebagai pemangsa jiwa untuk mencuri semua kenangan dari peringatan formasi inti tahap akhir ini. Alih-alih membunuh, dia mengambil kendali atas dirinya dan menguncinya di dalam formasi, kalau-kalau dia berguna di kemudian hari. Awalnya, dengan tingkat budidaya otoritas ini, dia tidak akan memiliki hak untuk memiliki menara es, tetapi pamannya memiliki kekuatan di Sueyu, jadi dia ditugaskan ke kota kecil dan menara es ini. Melalui ingatan orang ini, Wang Lin mengetahui bahwa kejeniusan Sueyu bernama kupu-kupu merah dan dia telah pergi bersama seorang kenalan Suzaku beberapa tahun yang lalu. Bersama dengan 7 tetua yang tersisa, 13 petani lagi yang bahkan lebih tua dari para tetua juga telah pergi. Mereka pergi ke Suzaku untuk menerima upacara pemberdayaan. Permintaan kupu-kupu merah untuk bergabung dengan Suzaku adalah menjadikan Sueyu negara budidaya peringkat 5 dan memberi mereka rumah baru. Pendaftaran kedua telah selesai. Sekarang yang tersisa hanyalah yang pertama.
Semua yang bertengkar di Sueyu tahu sedikit tentang hal ini, tapi karena paman bersahabat ini, dia tahu lebih banyak dari biasanya. Agar negara budidaya peringkat 4 dapat naik ke peringkat 5, seorang yang berpangkat di negara tersebut harus mencapai tahap transformasi jiwa. Upacara pemberdayaan adalah teknik yang sangat kuat dan menantang surga. Setiap orang hanya mempunyai satu kesempatan dengan peluang gagal yang sangat tinggi. Namun, jika berhasil, maka orang tersebut akan mencapai tahap transformasi jiwa. Satu-satunya kelemahannya adalah tidak peduli berapa lama kehidupan yang dimiliki orang itu, mereka hanya punya waktu 100 tahun lagi untuk hidup. Selain itu, tingkat kerusakan orang tersebut akan selamanya tertahan pada tahap awal transformasi jiwa. Tidak ada cara untuk mengubah ini. Mereka hanya mempunyai waktu hidup 100 tahun, dan setelah itu berlalu, mereka akan mati. Hasilnya, ini juga merupakan peluang bagi mereka yang terjebak pada tahap akhir formasi jiwa. Lagi pula, mereka tidak punya banyak nyawa yang tersisa, jadi layak untuk dicoba. Selama salah satu dari 13 orang berhasil, Suzaku akan memberi Sueyu hak istimewa di negara budidaya peringkat 5 selama 100 tahun. Selama 100 tahun itu, salah satu dari 7 tetua yang mengikuti kupu-kupu merah akan mencapai tahap transformasi jiwa, sehingga memperkuat posisi mereka sebagai negara budidaya peringkat 5. Ini adalah sesuatu yang Suzaku janjikan pada kupu-kupu merah. 4 negara budidaya peringkat 4 di sekitarnya semuanya telah menerima nasib mereka dan siap menjadi subjek Sueyu. Ini adalah peraturan yang tidak disukai oleh perusahaan budidaya dan bukan oleh Suzaku. Negara manapun bisa memberontak, tapi mereka tidak bisa mengubah apapun karena pemberontakan harus dilenyapkan. Wang Lin berjalan keluar dari menara es dan melihat 2 penggarap yayasan di luar. Yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka berlutut dan memberi hormat kepada guru mereka. Wang Lin diam-diam mengangguk. Wang Lin tahu bahwa orang ini memiliki 3 murid dan kecantikan kecil ini adalah yang termuda. Dia juga yang paling manja dan memiliki hubungan rahasia dengan topeng yang menyamar sebagai Wang Lin. Hal seperti ini sangat jarang terjadi antara guru dan murid di negara budidaya lainnya. Bahkan jika itu terjadi, itu akan menjadi rahasia yang dirahasiakan. Namun di negara yang luar biasa ini, hal itu adalah hal yang sangat umum. Menurut ingatan terdekat ini, ada banyak kenalan lain di Sueyu yang memiliki hubungan dengan murid-muridnya. Hal-hal seperti ini sudah menjadi hal biasa sehingga tidak ada seorang pun yang meremehkan orang yang melakukannya. Kultivator ini bahkan pernah mengeluh bahwa jika kupu-kupu merah tidak terpengaruh oleh surga, dia harus melayani lokomotif juga. Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit mendengar masalah ini. Hal ini menyebabkan pendapatnya tentang Sueyu menjadi lebih buruk. Sedangkan untuk murid laki-laki, meski terlihat tua, dia adalah yang tertua kedua. Dia menunjukkan rasa hormat kepada kecerahan di permukaan, tapi dia benar-benar membenci hubungan dengan adik magang juniornya. Wang Lin memperoleh semua informasi ini dari memperingatkan formasi inti, yang awalnya berencana mengirim murid laki-laki ini pergi agar dia tidak merusak pemandangan. Dengan tangan di belakang punggung dan suara yang sangat netral, Wang Lin perlahan bertanya, apakah ada embrio es baru yang telah tiba? Embrio es adalah apa yang oleh para pembudidaya Sueyu disebut sebagai patung es. Murid kedua dengan cepat menjawab, Guru, mereka berdua baru saja tiba. Wang Lin dengan lembut mengangguk dan berkata, keluarkan dan biarkan saya melihat apakah kalian berdua telah meningkatkan teknikmu. Wang Lin memperoleh penjelasan yang sangat rinci tentang metode ini dari ingatan. Dari sudut pandangnya, teknik ini terkait dengan inti keahlian Sueyu dan sangat rumit. Selain energi spiritual, para pembudidaya Sueye juga menyerap energi dingin dari salju saat mereka berada. Energi dingin ini adalah sesuatu yang harus mereka serap karena memungkinkan mereka meninggalkan tubuh mereka untuk membentuk raksasa ketika mereka mencapai tahap Naschen Soul. Namun teknik ini memiliki tingkatan dan tidak mudah untuk didapatkan. Kultivator yang ditangkap Wang Lin hanya memiliki 4 level pertama, dan itu hanya karena dia mempelajarinya secara diam-diam. Murid kedua dengan cepat luarkan patung setinggi 2 kaki dari tas pegangannya. Patung kedua itu berwujud makhluk berbadan burung dan berkepala manusia. Kelihatannya sangat ganas. Setelah perjalanan setahun, Wang Lin mengetahui bahwa ini adalah patung dari salah satu makhluk penjaga Sueyu, peri salju.
Murid kedua memfokuskan dan memagarinya sebentar. Kemudian tangan kirinya membentuk banyak segel hingga terbentuknya bola darah hitam. Dia menunjuk ke arah bola darah dan menghancurkan sebagian itu. Dia kemudian mendorong potongan itu ke dalam patung es. Tiba-tiba, asap hitam keluar dari jarinya dan memasuki patung es, menciptakan tanda yang tampak seperti pembuluh darah. Dahi murid kedua dipenuhi keringat. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil sepotong darah lagi, dan memasukkannya ke dalam patung es. Tiba-tiba, urat kedua muncul di patung es. Pada titik ini, bola darah di tangan murid kedua menghilang secara diam-diam. Wajahnya pucat saat dia segera duduk untuk berkultivasi. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi diam-diam dia berhasil mengetahui lebih banyak tentang teknik ini. Menurut ingatan kultivator, persyaratan untuk menyelesaikan langkah pertama adalah memasukkan 9 pembuluh darah ke dalam peri salju. Saat dia memikirkan hal ini, murid perempuan itu berjalan ke arahnya. Dia menatapnya dengan mata cantiknya dan berbisik, "Guru, Anda belum menjawab pertanyaan saya beberapa hari yang lalu, jadi kultivasi murid mengalami masalah. Silakan datang dan ajari saya malam ini." Wang Lin masih mempertimbangkan pembuluh darahnya, jadi dia dengan santai mengangguk dan berkata, "Bicaralah, masalah apa?" Murid perempuan itu tiba-tiba terkejut dan melihat sekeliling. Wajahnya menjadi merah ketika dia dengan apik bertanya, "Bicara tentang itu di sini." Wang Lin mengangguk, tapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dari ingatan para kultivator, ada arti lain dari pertanyaan murid ini. Memikirkan hal ini, Wang Lin hendak berbicara, tetapi wajah murid perempuan itu menjadi lebih merah dan pakaiannya tiba-tiba jatuh, memperlihatkan separuh tubuhnya. Alis Wang Lin berkerut. Dia melambaikan lengan bajunya dan pakaian wanita itu kembali ke tubuhnya. Dia lalu menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin. Murid perempuan itu merasakan tekanan dingin di sekelilingnya. Ekspresinya segera berubah dan dia berlutut ketakutan. Setelah sekian lama, dia dengan hati-hati berdiri. Dia sangat takut karena dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan hingga membuat marah tuannya. Saat ini, murid kedua selesai berkultivasi. Dia memandang murid perempuan itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tangannya bergerak lagi membentuk bola darah lagi dan mulai membentuk pembuluh darah sekali lagi. Murid kedua membutuhkan waktu beberapa jam untuk menyelesaikan 9 pembuluh darah. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berkultivasi untuk menyesuaikan tubuhnya. Jelas sekali bahwa pembuatan patung es ini merugikannya. Ketika patung es itu selesai dibuat, murid kedua menarik napas dalam-dalam, berlutut di depan patung es itu, dan mulai menggumamkan doa. Kemudian dia berdiri, mengatupkan giginya, dan menunjuk ke titik berkumpulnya 9 pembuluh darah. Setelah ledakan, murid kedua batuk darah dan dikirim terbang lebih dari 10 kaki jauhnya. Sedangkan untuk patung es, 9 pembuluh darahnya bergerak seperti ular. Kemudian 2 pembuluh darah bersentuhan dan patung es itu meledak menjadi potongan-potongan es. Wajah murid kedua pucat dan dia dengan malu berkata, "Murid telah gagal lagi." Wang Lin tidak peduli dengan muridnya tetapi menatap patung es itu. Dia mencari ingatan kultivator untuk mengetahui bagian penting dalam pembuatan patung es. Tepat pada saat ini, Wang Lin menyadari sesuatu. Dia mendongak dan melihat pedang dengan cepat terbang menuju arah ini. Bersambung.